Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqan jihadi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin teman-teman sekalian dimanapun berada, alumni SMA 8 yang saya cintai, Ketua Ikatan Alumni Semandel yang saya muliakan, moderator Ustadz Bondan di Singapura, begitu ya. Dan teman-teman sekalian, ayah bunda, baik di lingkungan Semandel maupun di luar, karena ini untuk publik juga. Huyikum jami'an bitatil Islam, semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita menghadapi sebuah masa yang barangkali belum pernah kita hadapi sepanjang sejak kita lahir. Gitu ya. Saya pun sekarang usia saya 51 tahun dan saya belum pernah mengalami Ramadan seperti ini. Bagi banyak muslim ini Ramadan yang menyedihkan ya, termasuk juga kita tidak bisa umroh. Tahun ini sebenarnya rencana saya juga umroh. Jadi 10 hari terakhir itu sudah saya niatkan saya akan full itikaf di Makkah dan di Madinah, tapi Allah berkehendak lain. Ya, ini barangkali tahun yang menyedihkan bagi kita. Berapa teman-teman meratapi ini ya sebagai sebuah, kalau saya menyebut kebiadaban gitu ya. Karena kenapa kebiadaban? Karena biadab itu artinya tidak beradab. Ada peradaban yang berhenti ya, ada peradaban yang stuck, yang tidak jalan ketika musibah ini datang gitu ya. Kita tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasa, tidak bisa ke masjid, tidak bisa haji barangkali nanti. Ya, tidak bisa ibadah seperti sebelumnya. Tapi ala kulli hal, ya bagi seorang muslim ala kulli khair, ya semuanya baik, sepakat ya, semua adalah baik, semua ada hikmahnya dan semua itu memiliki maksud Allah di balik ini semua. Maka kajian sore hari ini insya Allah kita akan coba berhenti meratapi kebiadaban ini, gitu, meratapi kezaliman ini. Mari kita fokus menjadi arsitek peradaban, ya bagaimana kita merancang hidup kita ke depan. Anak keturunan kita tidak boleh lagi mengalami hal yang sama. Ya, keluarga-keluarga itu harus berdaulat, ya, tidak seperti hari ini. Hari ini merupakan teguran, ya. Kalau di doa-doa yang kita dengar dari para ulama itu, ini disebut dengan tentara Allah yang Allah kirim, gitu ya. Allahumma inna hadza madho, ini adalah penyakit jundum min junubik, gitu ya. Tentara dari tentaramu ya Allah, begitu ya. Jadi Allah kirimkan ini semua kepada kita agar kita kembali ke fitrah, ya, agar kita kembali kepada hayatun thayyibah. Ya, sepengaji mendalam ini dengan almarhum Ustadz Az-Zahmi, ya, belum lama beliau wafat. Itu beliau banyak menggali tentang konsep hayatun thayyibah. Di dalam Al-Qur'an hayatun thayyibah ini ada banyak ayat ya terkait dengan thayyibah, thayyibat, thayyibin dan seterusnya. Dan itu melingkupi banyak aspek dalam kehidupan. Barangkali hari ini kita ditimpa musibah ini karena kita banyak hidup yang tidak sesuai dengan, tidak toyib gitu ya, tidak toyibin ya, sebagai orang tidak jadi good man atau good woman gitu ya. Barangkali stay at home ini bagi banyak orang justru jadi penderitaan gitu ya. Membersamai anak menderita, membersamai istri menderita, begitu ya. Bekerja di rumah menderita karena memang kita hidup dalam rutinitas yang luar biasa melenakan kita begitu. Teman sekalian, baik saya akan langsung ke pemaparan gitu ya. Silakan. Nah ini slide insya Allah gitu ya. Nah, baik. Jadi tema yang diberikan pada saya adalah Ramadan dalam pandemi, saatnya kembali kepada fitrah begitu ya. Selama 15 tahun ini teman-teman sekalian saya mengkaji mendalam tentang konsep fitrah gitu ya. Fitrah ini apa sih gitu ya. Kita kalau dengar kata fitrah, yang kita ingat dua hal biasanya ya. Kalau nggak zakat fitrah, Idul Fitri begitu ya. Tapi subhanallah ya, setelah saya menggali mendalam, bertemu dengan banyak pakar begitu ya, menggali banyak disertasi tentang konsep fitrah ini luar biasa. Fitrah adalah the Islamic concept of human nature ya. Jadi konsep Islam tentang human nature. Nah, human nature ini kalau salah pandang tentang human nature, salah semua dalam mensikapi kehidupan. Ya, nah, kalau dalam guru-guru saya di Malaysia itu nyebutnya Islamic worldview, ya, cara pandang worldview, cara pandang terhadap dunia. Salah pandang terhadap konsep-konsep kunci dalam kehidupan, salah pandang semua tentang kehidupan ini. Nanti kita akan bahas mendalam. Selama 15 tahun saya mengalami konsep fitrah ini, ya, dan saya melihat bahwa inilah yang menjadi akar ketidakbahagiaan dalam hidup.
nanti makna bahagia terkait dengan seberapa fitrah ini tumbuh dengan baik. Seberapa dimensi-dimensi hidup berbasis fitrah ini atau selaras fitrah ini dapat dipuaskan dalam kehidupan kita. Ya, dalam aspek spiritual life, ya, dalam aspek family life, dalam aspek work life, dalam aspek social life, bahkan dalam aspek health life gitu ya. Ya, salah satu yang paling terasa di pandemik ini adalah karena health life kita. Barangkali kita banyak mengkonsumsi sesuatu yang instan, begitu ya. Apalagi tinggal di ibu kota, kebanyakan kita keluarga muda tinggal di ibu kota atau di pinggiran, bekerja jauh ke tengah, ya itu sudah pasti menghirup udara kotor, ya meminum air yang tidak murni, begitu ya. Kemudian dari sisi family life juga kita banyak meninggalkan keluarga, begitu ya. Ini banyak aspek-aspek yang kita meninggalkan fitrah ini. Jadi ulama menyebutnya fitrah ini adalah innately predisposed to know God and to do good, ya. Jadi secara inherent manusia sudah diinstal kebaikan, gitu ya. Nanti kita akan bahas ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, gitu ya, termasuk nanti konsep fitrah, next, gitu ya. Nah ini saya bikin status begini ya di Facebook, ya, dan ini banyak respon dari teman-teman yang setuju. Musibah virus ini semoga memaksa manusia kembali kepada fitrahnya dan memaksa dunia untuk mengharapkan apa yang Islam haramkan. Ya, dari makanan yang haram, dari gaya hidup hedonis, gaya hidup yang tidak seimbang. Jadi banyak kita hidup nih tidak balance gitu ya, tidak life balance. Kita biasanya work life itu dalam seminggu 5 hari, ya 2 harinya itu kita numpuk semua dimensi hidup yang lain ditumpuk di weekend. Ya ngaji di situ, keluarga di situ, ya sosial di situ dan seterusnya. Akibatnya terjadi life unbalance, kehidupan yang tidak seimbang. Ini sebenarnya secara aspek fitrah tidak memenuhi kepuasan batin ya dalam menjalani kehidupan itu. Nanti kita akan bahas. Teman-teman sekalian, salah satunya cara untuk mengembalikan fitrah ya yang dikenalkan oleh ulama adalah tazkiyatun nafs. Ya, adalah tazkiyatun nafs. Gitu. Ya, mensucikan jiwa. Jadi Allah belum pernah bersumpah di dalam Al-Quran sebanyak pentingnya tazkiyatun nafs. Asyamsi waduhaha wal qamari wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha walaili dan seterusnya sampai di ujungnya qad aflaha man zakkaha. Gitu ya. Ini jadi poros nanti dalam materi hari ini. Mensucikan jiwa itu, qad aflaha man zakkaha ini adalah menjadi poros bagi hidup untuk menghadapi krisis. Gitu ya. Oleh karena itu saya coba menuangkan konsep tazkiyatun nafs dalam bentuk yang bisa yang wujud ya, yang bisa kita lakukan. Saya melihat bahwa ada 5 terminologi yang ulama berikan tentang tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah muahadah, ya. Yang kedua adalah nanti muraqabah, yang ketiga adalah muasabah, yang keempat muaqabah, yang kelima adalah mujahadah. Gitu ya. Dan yang keempat nanti berserah diri kepada Allah, taufiqullah. Nah ini saya coba susun menjadi langkah-langkah untuk menghadapi krisis di masa pandemik agar kita bisa kembali ke fitrah. Kenapa tazkiyatun nafs? Karena fitrah itu, teman-teman sekalian, ayah bunda, para pendidik barangkali yang hadir hari ini, itu diinstal dalam jiwa, gitu ya, dalam jiwa-jiwa kita, diinstallah fitrah di atas itu. Ya, ketika kita di alam ruh, ya, kita masih berupa ruh, Allah install ini. Maka 5 langkah ini nanti menjadi langkah-langkah bagaimana kita bisa menghadapi krisis ini. Agar krisis menjadi berkah buat kita untuk kembali ke fitrah. Menjadi momen yang menjadi kesempatan kita kembali ke fitrah. Langkah pertama adalah muhadah. Muhadah ini adalah bagaimana kita mengenang kembali ya janji-janji kita kepada Allah. Untuk apa kita di dunia? Mau kemana kita? Ya. Apa maksud Allah menciptakan kita? What is the purpose of life? Ya, apa maksud Allah menciptakan kita di dunia? Begitu ya. Kita semua mungkin tahu ya bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah, tapi implementasinya seperti apa? Kita seringkali mengatakan saya bekerja untuk beribadah. Saya mengaji untuk beribadah ya, tapi esensi ibadah sendiri kadang-kadang kita tidak paham dengan mendalam begitu ya. Sehingga seringkali di tataran praktis walaupun kita menyebut beribadah tapi yang terjadi sebenarnya obsesi dunia gitu ya dan seterusnya. Nanti yang M kedua adalah, jadi yang pertama tadi muahadah ya, saya ada 5 M. Yang kedua adalah muraqabah. Ini adalah mendekat kepada Allah untuk menemukan finding your mission. Temukan takdir peran peradabanmu. Kalau yang pertama tadi mengenang kembali, ya, mengingat kembali, menyadari kembali kenapa kita diciptakan. Yang kedua menemukan takdir peran peradaban kita. Apa tugas kita di dunia? Kita tahu ya bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan tapi kita memiliki tugas ya, the mission of life yang general yang Allah berikan kepada khusus manusia, yaitu khalifatullah fil ard, menjadi khalifah di muka bumi. Kalau kita lihat kajian Dr. Noman Alikan, ya khalif itu adalah
orang yang ditinggal tuh khalif katanya. Tapi kalau khalifah itu ditinggal tapi punya otoritas. Dan kita adalah khalifatullah, jadi ditinggal di dunia, diletakkan di dunia, tapi punya otoritas. Maka Allah bekalkan kita dengan berbagai macam hal, termasuk fitrah nanti yang kita akan bahas, untuk menjalani tugas kita sebagai khalifah. Khalifah versi apa yang mau kita ambil di dunia ini? Ya, dalam bidang apa kita mau berjuang untuk menegakkan agama Allah begitu ya. Barangkali selama ini kita sibuk dengan karir ya, dengan pekerjaan, tapi sudah adakah peran peradaban kita? Sudah menjadikah itu the mission of life dalam hidup kita? The mission of life ini para ahli sufi mengatakan titik kesadaran dan titik pertobatan untuk menyeru kebenaran, untuk menolong agama Allah, untuk membuat perubahan yang Allah ridhoi dalam sebuah bidang. Sudah punyakah kita the mission of life ini? Gitu ya. Itu nanti di langkah kedua muraqabah. Nanti insya Allah di sore ini kita coba step by step ya. Insya Allah kalau sempat bagaimana kita menggali the mission of life ini. Terus terang nanti kalau kita nggak punya the mission of life ini, para pakar menyebutnya seperti kapal terbang yang take off ya sampai di langit, sampai di awan, tapi bingung mau mendarat di mana karena tidak punya peta jalan ya, atau the mission of life. Yang ketiga adalah muhasabah dan muaqabah. Nah ini juga langkah berikutnya untuk kembali ke fitrah adalah men-tracking ya, memuhasabah. Ini bahasa Inggrisnya tracking your life. Coba kita tracking ke belakang. Ya kita syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Syukur itu bukan menerima apa yang ada, bukan take it for granted gitu ya. Kalau di luar negeri itu take it for granted artinya apa ya, menyinggung gitu ya. Kamu tidak menghargai saya atau take it for granted. Tapi the mission of life gitu ya. Itu syukur adalah bukan menerima apa yang ada, tapi syukur adalah menggali maksud Allah di balik ini semua. Saya pernah mengalami masa-masa itu. Nanti kita akan bahas masa-masa saya galau begitu ya. Biasa galau ini antara usia 15 sampai 40. Ya, ini masa-masa galau. Teman-teman sekarang yang barangkali angkatan 99 paling banyak gitu ya, atau angkatan di bawahnya, ini masa-masa galau karena biasanya usianya antara 30 sampai 40 atau lebih sedikit. Ini masa-masa galau. Dan semua nabi pun galau pada usia-usia ini. Maka nanti penting menemukan misi hidup. Yang kedua, penting untuk men-tracking your life ya. Apa selama ini saya sudah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada saya. Jadi syukur itu menggali maksud Allah dan menggunakannya kemudian di jalan Allah. Nanti kita akan bahas ini. Yang keempat adalah langkah tazkiyatun nafs yang keempat. Yang keempat dan lima adalah muhasabah dan hijrah gitu ya, mujahadah dan hijrah. Sungguh-sungguh merencanakan ini ke depan. Nah mudah-mudahan di pandemik ini kita punya banyak waktu sebenarnya untuk melakukan refleksi, ya, melakukan kontemplasi, melakukan perenungan yang panjang, ya, membangun kesadaran untuk kembali ke fitrah di langkah-langkah ini. Kita akan bahas satu demi satu. Nanti puncaknya adalah taufiqullah. Ya, kita berharap semoga apa yang kita inginkan itu bertemu dengan apa yang Allah inginkan. Ya, menjadi sebuah amal yang banyak yang membuat kontribusi kita bagi hidup kita semakin banyak. Sehingga Allah menjadi ridho. Teman-teman sekalian, Bunda, kita mulai dari tahap pertama, yaitu muahadah. Next. Ya, ini langkah pertama kembali ke fitrah begitu ya di masa pandemik ini. Sebenarnya bukan di masa pandemik saja, di masa apapun. Bahkan banyak pakar mengatakan sebenarnya kita sudah krisis jauh sebelum pandemik gitu ya. Dunia ini sedang diambang perang dunia ketiga sebenarnya katanya. Cuma semua bangsa masih menahan diri, semua negara menahan diri karena kalau terjadi peperangan akan kacau semua. Peperangan yang paling masuk akal mungkin ini ya, senjata biologis berupa pandemik ini. Karena tidak menghancurkan infrastruktur tapi menghabiskan tujuan gen genetik yang ingin dihabisi begitu. Yang pertama adalah muahadah ya. Ini adalah bagaimana kita mengenang kembali apa maksud penciptaan kita di dunia. Teman-teman sekalian, ada sebuah peristiwa ya. Ada sebuah peristiwa yang kita semua pernah menjalani peristiwa ini. Ini sebuah peristiwa yang para pakar, para ulama nyebutnya the day of Alastu atau Yaumil Mithaq. Kita berangkat dari sini. Agar nanti pemahaman kita lebih ajak begitu ya. Ada sebuah hari yang disebut the day of Alastu, sebuah hari persaksian di Yaumil Mithaq. Ketika itu Allah menghadirkan kita dalam sebuah forum, gitu ya, di alam ruh. Kita semua waktu itu belum bisa bicara, belum wujud ya, belum tahu ilmu apapun, masih kosong begitu ya. Tapi kita diundang Allah untuk sengaja dihadirkan untuk sebuah persaksian. Ya, itu ada di surat Al-A'raf 172 ya. Allah mengumpulkan kita di sebuah alam ruh begitu ya, dan Allah memberikan kita persaksian wasyhadahum dan membuat persaksian kepada Bani Adam. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Kata Alastu itu kemudian disebut dengan the day of Alastu. Allah bertanya kepada kita. Allah mengenalkan dirinya sekaligus mempertanyakan. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Lalu kita semua ajaibnya
Kita semua bisa menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi. Ini sebuah peristiwa yang barangkali jarang kita bedah gitu ya, jarang kita. Ini bayangkan kita belum wujud, belum bisa bicara, belum lahir begitu ya, dikumpulkan untuk sebuah persaksian dan kita bisa menjawab ya pertanyaan Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka para ulama ya, para pakar itu mengatakan ada 3 hal yang Allah install dalam diri kita. Yang pertama adalah rububiyatullah ya, bahwa kita semua ya suka atau tidak ya, kafir atau muslim nantinya kemudian itu sudah diinstal sejak lahir adalah kemampuan untuk mengenal Tuhan. Ya, makanya para pakar fitrah mengatakan fitrah itu adalah innately predisposed to know God ya. Jadi secara inherent sudah diberi kemampuan untuk mengenal Tuhan. Nah, inilah ya diinstal dari alam ruh. Mungkin kita nggak ngingat, bukan mungkin ya, kita semua barangkali tidak mengingat peristiwa ini. Saya juga tidak mengingat. Karena bukan diinstal di alam, bukan diinstal di memori, tapi diinstal di alam ruh, di jiwa kita. Gitu ya. Maka begitu bayi lahir, para ulama mengatakan semua bayi menangis. Tidak ada bayi lahir itu tertawa, semua menangis. Karena apa? Seeking the God, mencari Rob. Aina Robbi. Aina Robbi. Mana Robku yang aku bersaksi di alam ruh. Gitu ya. Yang kedua, di dalam buku Yusuf Qaradawi Wujudullah ya, itu bukti kedua bahwa pernah terjadi persaksian ini dan kita pernah diinstal tauhid rububiyah adalah Yusuf Qaradawi mengutip ucapan seorang antropolog. Antropolog ini mengatakan, saya sudah keliling dunia, saya temukan banyak suku-suku, ada suku yang tidak ada pasarnya, ada suku yang tidak ada rumah sakitnya, ada suku yang tidak ada perpustakaannya dan seterusnya. Tapi tidak ada satu suku pun di muka bumi yang tidak punya tempat sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi tauhid rububiyah ini sudah diinstal. Yang pertama itu. Yang kedua yang Allah install di alam roh ini adalah human nature. Ya, kemampuan-kemampuan kita nanti untuk menjadi manusia. Jadi manusia lahir itu dalam konsep Islam tidak kosongan. Ya, maka nanti salah pandang tentang human nature, kita salah semua. Ya, adanya Tuhan itu bukan cerita ya, tapi itu God nature, nature of God. Allah itu sudah terinstal secara alami dalam diri kita. Jadi human nature, fitrah itu nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah knowledge. Ya, jadi ketika kita bisa menjawab pertanyaan Allah alastu birabbikum, maka Allah sebenarnya sudah menginstal kita kemampuan mengingat makna, ya, menangkap makna, ya, kemampuan berbahasa, termasuk akal, termasuk ilmu, ya, ilmu dasar dalam kehidupan. Nah, 3 hal ini yang perlu kita kenang bahwa kita hadir di dunia ini bukan kosongan. Makanya kata Rasulullah, kullu maludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kita semua dalam keadaan fitrah dilahirkan, ya, tidak kosongan. Konsep anak lahir kosongan atau konsep anak lahir itu dari hewan itu kan bukan dari Islam. Ya, bahkan sekarang ilmu psikologi itu berubah jadi ilmu bukan ilmu jiwa karena mereka psike itu kan jiwa artinya. Mereka nolak kata jiwa ini karena menolak Tuhan. Ya, menolak wahyu termasuk. Akhirnya apa? Maka ilmu psikologi berubah jadi ilmu behavior, ilmu perilaku dan seterusnya yang kemudian jadi confusing in knowledge. Ya. Nah, ini yang Profesor Nakib Alatas nyebutnya dengan the loss of adab karena confusion in knowledge begitu. Teman sekalian yang baik, ya ayah bunda, bapak ibu sekalian. Next. Nah ini dalilnya. Ya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhrihim zuriyatahum wa anfusahum wa syadahum gitu ya. Lalu bersaksi ala anfusihim kepada jiwa-jiwa manusia alastu birabbikum. Jadi jiwa kita sudah Allah install 3 hal tadi. Ini semua persaksian ini agar apa? Agar kita tidak mengatakan pada hari kiamat inna kunna an hadza ghafilin, agar ketika di kiamat nanti di akhir kehidupan kita nggak bilang nggak tahu tuh gitu ya, saya nggak pernah ada tuh cerita ini. Nah begitu. Maka nanti pandemik ini mudah-mudahan mengembalikan kita kepada kesadaran ini. Ya, ini penting untuk langkah pertama muahadah, ya, mengenang kembali penciptaan kita. Berikutnya kembali kita juga mengenang juga ya atau mengingat kembali, menyadari kembali bahwa kita ini hadir ke dunia untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk, patuh dan taat kepadanya. Ketika ada zat yang tidak tunduk gitu ya kepadanya, maka nanti ada masalah dalam kehidupannya, gitu ya. Maka nanti konsep beribadah ini harus kita gali lebih dalam. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, the purpose of life dalam konsep Islam adalah beribadah kepada Allah. Tapi wujud daripada beribadah ini adalah tugas yang harus kita tunaikan. Itu disebut dengan khalifatullah fil ard ya. Semua hewan-hewan, binatang, planet termasuk itu punya tugas. Ya, misalnya burung ya, mereka bertasbih dengan cara mengepakkan sayapnya begitu ya. Planet-planet, bulan, matahari bertasbih dengan cara beredar pada garis edarnya. Dan manusia itu beribadah dengan cara menunaikan tugasnya sebagai khalifatullah fil ard. Ini nanti yang kedua.
Yang kedua ini adalah muraqabah ya. Kalau tadi kita menyadari kembali kenapa kita diciptakan, dari mana kita berasal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kata-kata wahyu ya yang merupakan kata-kata yang penting dalam menghadapi krisis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepada dari Allah lah kami berasal, maka ingatlah itu ya, asal kalian. Dari mana kita semua berasal. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah lah kami kembali. Dan untuk apa kita dihadirkan ke dunia? Nah, ini yang kedua adalah merokobah. Ini menyadari kembali apa takdir peran peradaban kita. Apa peta jalan kita selama di dunia. Ya, kan nggak mungkin kita dihadirkan ke dunia dengan gratisan, begitu ya, dengan tanpa tugas gitu. Nah, saya sering ngambil contoh begini. Ada orang yang mengaku karyawan, ya, tiap hari hadir ke kantor, lalu melakukan banyak pekerjaan, tapi bukan job desk-nya. Kira-kira di akhir bulan dia minta gaji dikasih atau tidak? Ya, ya pasti ditolak ya. Dia ngaku karyawan tiap hari ngantor tapi nggak punya job desk, gitu ya. Itu yang terjadi pada banyak manusia pada hari ini. Dia ngaku beribadah kepada Allah tapi tidak punya tugas spesifik, ya, tidak punya versi khalifah apa yang mau dijalani di muka bumi. Ya, pada Allah dengan jelas ya, wa idz qala rabbuka lil malaika. Allah berkata pada malaikat, ini ja'ilun fil ardi. Kami akan jadikan di dunia ini khalifah. Ya, khalifah. Qalu ya, lalu malaikat protes begitu ya, dan seterusnya yang sudah kita kenal. Nah, jadi khalifah itu manusia jadi dihadirkan ke dunia itu bukan karena Adam membuat dosa. Jadi berbeda dengan pandangan barat. Pandangan barat masih hari ini masih berpikir bahwa Adam dilahirkan itu diturunkan ke bumi karena berbuat dosa, ada dosa besar yang Adam lakukan. Dalam konsep Islam tidak demikian ya. Ada makan buah huli atau tidak makan buah huli tidak menentukan dia dihadirkan ke dunia gitu ya, bukan sebab untuk itu. Karena memang Allah sejak awal sudah mencanangkan bahwa Adam itu punya tugas untuk menjadi khalifatullah ya di muka bumi. Nah, teman-teman sekalian, untuk mewujudkan ini maka setiap kita harus memiliki tugas ya. Saya ingin mengutip ucapan seorang sufi ya. Arumi mengatakan begini dalam syairnya. Ada satu hal katanya, yang kalau kamu ingat ini, kamu tidak perlu khawatir melupakan yang lain. Ada satu hal yang kalau kamu ingat ini, kamu nggak perlu khawatir melupakan yang lain. Tapi kalau kamu mengingat banyak hal, tapi melupakan satu hal ini, kamu sama juga tidak melakukan apapun. Ya, itu ibarat seorang hamba yang disuruh raja untuk ke sebuah negeri. Lalu orang ini berangkat ke negeri itu untuk melakukan tugas yang raja perintahkan. Dia berangkat ke negeri itu, dia melakukan 100 pekerjaan, tapi melupakan tugasnya. Nah, barangkali kalau kembali ke raja itu kira-kira dihukum atau tidak. Nah, begitulah Allah, kata Ar-Rumi. Ya, begitulah Allah. Allah mengirim kita ke dunia untuk melakukan sebuah tugas. Kalau kita tidak melakukan tugas itu, tugas langit itu yang spesifik di dunia, itu sama juga katanya ibarat belati indah India hanya digunakan untuk memotong wortel katanya, atau memotong kentang. Atau sama juga seperti pedang indah India ditancapkan di tembok untuk menggantung panci, begitu ya. Lalu kamu mengatakan, ya, bukankah aku sudah melakukan ini semua katanya, tapi bukankah itu menggelikan katanya. Kamu kan bisa motong wortel pakai pisau dapur, nggak usah pakai belati yang indah. Kamu kan menggantung panci nggak perlu pakai pedang indah India yang indah, begitu ya. Kamu cukup paku yang kamu gantungkan dengan panci. Apa yang dimaksud dengan ini? Apa yang dengan pedang India, belati yang indah dan seterusnya? Itu adalah the mission of life, bahwa kita punya tugas mulia di dunia yang harus kita temukan sampai akhir. Nah, barangkali, bukan hanya barangkali ya, mudah-mudahan pandemik ini menjadi langkah bagi kita untuk menemukan ya panggilan kita di dunia. Apa the mission of life? Ya, hari ini di Barat juga mulai banyak ya kajian-kajian tentang menemukan the meaning of life, ya, the mindfulness dan seterusnya. Tapi mereka without God, tanpa Tuhan, tanpa bimbingan wahyu. Akhirnya seringkali di Barat the mission of life itu dianggap sebagai pekerjaan atau karir. Misalnya begini, apa yang bisa menjelaskan Robin Williams? Ya, mohon maaf gitu ya. Seorang komedian terkenal, kaya, ya, banyak manfaat, nyenengin orang gitu ya. Terus banyak sedekah juga. Akhir hidupnya bunuh diri. Apa yang bisa menjelaskan? Dia sudah menjalani panggilan hidupnya, tapi panggilan hidupnya hanya berupa bakatnya gitu ya. Tidak ada misi langitnya, tidak untuk Tuhannya. Jadi ibaratnya begini, dia jago main pedang gitu ya, tapi hanya meliuk-liuk di sirkus. Jago main pedang tapi meliuk-liuk di sirkus. Memang dia enjoy, ya, melakukannya dengan senang, happy gitu ya. Yang kedua manfaat, ya, nyenengin orang. Yang ketiga ya dapat uang, earn gitu ya. Yang keempat mungkin dia melakukannya dengan mudah begitu ya, karena memang itu bakatnya. Tapi kalau hanya meliuk-liuk di sirkus buat apa gitu kan? Kemampuan pedang ini harus digunakan di jalan Allah begitu ya. Maka ini nanti jadi cara pandang yang berbeda antara Barat dengan Islam ketika memandang tugas langit ini atau the mission of life.
Mission of life ini kalau tercapai ya, maka tercapailah apa yang disebut dengan maksud penciptaan beribadah. Sama kayak tadi karyawan datang ke kantor, kalau dia menunaikan job desk-nya, maka dia layak disebut karyawan. Makanya kalau kita diturunkan di muka bumi, melakukan tugas kita di dunia, maka kita layak untuk disebut dengan hamba Allah. Maka orang-orang yang melakukan tugasnya, ya, memberikan manfaatnya dengan besar di dunia, karena sudah pasti begitu ya, kalau tugas ini dijemput, ya, disambut, ya, maka nanti kita akan memperoleh apa yang disebut dengan manfaat yang besar. Ketika manfaat ini besar, maka jiwa kita akan tenang. Ketika jiwa kita tenang, maka Allah akan ridho. Ya, sama di surat Al-Fajr. Kalau kita baca surat Al-Fajr itu ya, sejak pertengahan itu, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada orang yang Allah berikan kemuliaan, ya, rezeki yang melimpah, dia mengatakan Robbi akroman, Robku memuliakanku. Ya, fa'amal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Robbi ahanan. Ada orang yang Allah sempitkan rezekinya, ya, tidak dikasih satu sosial yang baik begitu, lalu mengatakan Robbi ahanan, Robku menghinakanku. Kata Allah kala bala, enggak gitu ceritanya. Ya, mulia dan hina itu Qurannya bukan dari harta, ya, bukan dari materi, tapi dari apa? Tukrimunal yatim, yang memuliakan anak yatim, wa tahadun ala ta'amil miskin, wa takuluna turata aklan lama, wa tuhibunal terus dan seterusnya sampai belakang. Kemudian Allah memanggil orang-orang yang banyak manfaatnya itu, yang tidak menjadikan dunia sebagai obsesinya. Allah mengatakan, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Persis seperti pemilik perusahaan yang menghadirkan orang-orang ke kantornya untuk menjadi karyawan, lalu memberikan job desk-nya, lalu kemudian orang-orang perform ya dengan tugasnya itu, kemudian pemilik perusahaan menjadi ridho, begitu ya, dan karyawannya juga menjadi tenang dalam bekerja, pemilik perusahaan menjadi ridho, dan kemudian dikasih fasilitas yang banyak. Kurang lebih begitu, karena Allah lah Maliki Yaumiddin, ya, penguasa hari pembalasan dan seterusnya, gitu. Teman-teman sekalian, ini the mission of life ini yang nanti di langkah kedua ini penting untuk kita temukan. Memang di kajian ini kita tidak sempat ya. Tapi the mission of life ini adalah sesuatu yang menggebu-gebu dalam jiwa untuk menyuruh kebenaran, untuk melakukan perubahan. Ya, teman-teman sekarang yang mungkin berusia antara next ya. Ya, terus next. Ya, next. Nah, ini kelewat tadi ya. Oke, nah ini. Tugas dengan maksud ya, nanti ketemu ini. Ya, tugas dengan maksud ketemu. Ya, jadi kalau tugas kita wujudkan nanti maksud penciptaan kita tercapai. Jadi kalau mission of life ini accomplished, maka nanti maksud penciptaan akan tercapai. Next. Nah ini ya, jadi ada purpose yaitu beribadah, ada mission yaitu versi khalifah yang mau kita jalankan, ada vision. Nah, vision ini cita-cita. Makanya dalam konsep yang benar sebenarnya misi dulu baru visi gitu ya. Kalau kita kebanyakan visi dulu baru misi. Karena apa? Kita orientasi dunia, jadi vision dulu gitu ya. Baru kemudian misi itu langkah-langkah mewujudkan visi. Tapi kalau konsep yang benar, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar di luar negeri itu misi dulu ya. Misi itu adalah alasan kehadiran. Kenapa kita dihadirkan di dunia? Untuk apa kita hadirkan ke dunia? Itu the mission of life. Khalifah versi apa yang mau kita jalankan? Ya, khalifah versi apa yang mau kita tunaikan? Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita tentang betapa dalamnya the mission of life ini melampaui diri kita sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW itu pernah mendapatkan sebuah peristiwa, yaitu tahun kesedihan, gitu ya, di kira-kira tahun ke-10 kenabian, itu tahun duka cita. Ya, di tahun duka cita inilah kemudian jadi jalan bagi beliau untuk diundang Allah untuk Isra Mi'raj, gitu ya, untuk Isra Mi'raj. Ya, ini 10 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi gitu ya, 10 tahun. Kita semua tahu cerita tentang Isra Mi'raj ini. Saya mendengarkan seorang profesor di Malaysia bercerita tentang Isra Mi'raj ini. Ceritanya klasik ya, kita sudah kenal semua dan kita mengimani. Rasulullah SAW diisrakan ke Aqsa begitu ya, kemudian dimi'rajkan ke langit ya, ke Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang belum pernah dicapai manusia manapun. Begitu ya. Kita tahu cerita itu. Itu satu level di bawah ars. Jadi mulia betul itu. Suasana di tempat itu mulia dan luar biasa seperti apa indahnya. Kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga ketemu zat yang maha indah, kayak apalah indahnya. Ada di tempat yang mulia, bertemu dengan zat yang maha mulia, lalu berdialog. Mendapatkan perintah salat, begitu ya. Kemudian Rasulullah bertemu dengan para nabi-nabi. Kebayang betapa indahnya ketemu dengan teman-teman seperjuangan. Saya aja ketemu teman-teman alumni senang walaupun belum pernah ketemu, begitu ya, karena merasa ada ikatan batin sekolah yang sama begitu. Ini ketemu dengan para pejuang yang sama memperjuangkan tauhid sejak zaman Adam sehingga zaman beliau. Ya, ketemu Nabi Ibrahim,
ketemu Musa, dan seterusnya. Lalu memimpin salat para nabi. Kemudian setelah itu Rasulullah ditunjukkan indahnya surga. Ya kan, begitu ceritanya. Diperlihatkan indahnya surga dengan segala keindahannya, jalan-jalan di dalamnya. Kemudian diperlihatkan segala kengerian neraka dan segala kengerian di dalamnya, begitu ya. Dan kemudian janjikan tidak akan masuk neraka dan janjikan akan masuk surga. Lalu kemudian Rasulullah turun lagi ke bumi dan ceritanya selesai. Gitu ya, selesai ceritanya. Kita semua tahu sampai situ. Tapi pertanyaan besarnya begini, kalau kita jadi Muhammad, kita turun atau tidak? Kalau kita jadi Rasulullah, kira-kira kita turun ke bumi atau tidak? Ya, Muhammad Iqbal, seorang penyair besar dari Pakistan, mengatakan Muhammad nabi dari Arabia itu turun lagi ke bumi. Demi Allah, kalau aku jadi dia, aku tidak akan turun ke bumi. Gitu. Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira yang menyebabkan Rasulullah tidak mau menetap di akhirat kemudian turun ke bumi? Satu-satunya jawaban adalah accomplish his mission, ingin menyelesaikan misi hidupnya, tugas kenabiannya. Nah, setiap manusia, setiap nabi ini mendapatkan tugas kenabian. Al-Sawqani dan para mufasir mengatakan semua nabi-nabi mendapatkan misi kenabian pada usia 40 tahun. Next. Gitu ya. Nah ini kalau kita lihat timeline Rasulullah seperti ini. Ya. Nah, jadi Rasulullah SAW selama 40 tahun itu, ya, itu Rasulullah itu menjalani yang disebut dengan the good life, ya, masa-masa bahagia dalam kehidupannya karena selaras dengan fitrah. Ya, kemudian di usia 40, nanti kita akan bahas lebih dalam ini, Rasulullah mendapatkan misi kenabian. Semua nabi-nabi mendapatkan misi kenabian pada usia 40 kecuali dua nabi, Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Yahya wafat lebih muda, Nabi Isa alaihissalam belum tuntas misinya dan keburu diangkat ke langit begitu ya. Dan Nabi Isa alaihissalam akan turun lagi ke bumi di akhir zaman begitu pada usia 30 tahun dan akan wafat pada usia 40 kurang lebih begitu. Nah, jadi usia 40 ini para nabi-nabi mendapatkan misi kenabian pada usia 40 dan selalu polanya hampir sama. Menjelang 40 ya gelisah, galau. Jadi kalau teman-teman sekarang ini mulai gelisah, galau begitu ya, terutama antara usia 20, nanti puncaknya 30, 35, 40. Ini galau ini sebenarnya apa? Itu wajar ya. Kenapa? Karena Allah sedang bicara kepada kita. What is your mission of life? Ya, tanpa misi hidup tadi ya, kita galau dalam hidup ini. Kita gamang. Maka musibah pandemik ini mudah-mudahan menjadi tempat kita untuk banyak merenung apa sebenarnya tugas kita di dunia. Mau dibawa kemana hidup kita ini? Ya, apa peta jalan kita menuju Allah? Kita sepakat semua, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kita berasal dengan fitrah, kepada Allah kita kembali. Lalu peta mana yang mau kita tempuh menuju Allah? Ya, jalan syiratal mustaqim seperti apa yang mau kita jalani untuk menuju Allah? Begitu ya. Makanya dalam 17 kali sehari minimum kita meminta ihdinas syiratal mustaqim. Satu-satunya doa di surat Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu induknya Al-Quran, ya, Ummul Quran. Satu-satunya doa Al-Fatihah adalah ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan lurus ini adalah kata lain dari the mission of life. Ya, berapa ulama memang mengatakan the mission of life adalah Islam. Ada yang mengatakan lagi Al-Quran, ya, ada yang mengatakan lagi din gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan adalah jalan hidup menuju Allah gitu ya. Peran apa yang mau kita jalani sebagai khalifatullah fil ard untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting kita temukan. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita lebih banyak sholat ya, agar lebih banyak minta ihdinas syiratal mustaqim begitu ya. Jadi bukan ritual ke masjidnya gitu ya, bukan ritual banyaknya ibadah, tapi kemudian maknanya harus kita gali. Kenapa kita diminta untuk banyak sholat begitu ya? Karena ini ada banyak doa tentang syiratal mustaqim. Sholat tanpa Fatihah itu tidak sah. Dan jantung doa di Fatihah adalah meminta syiratal mustaqim. Nah, para nabi-nabi ini gelisah ya menjelang usia 40. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu kalau baca sejarahnya secara sederhana ya, sampai usia 18 itu ada di Firaun ya. Ya, sampai usia 25 bahkan. Kemudian jadi panglima perang, memimpin perang antara Mesir melawan Ethiopia kalau nggak salah begitu selama 10 tahun. Pulang dari perang ya mungkin depresi atau apa, akhirnya sampai kita tahu kisahnya Musa membunuh orang Mesir gitu ya. Kemudian Musa ternyata lari ke arah padang pasir ke Madian. Madian ini desa tempat Nabi Syuaib. Ya, ternyata Musa kemudian jadi mantunya Nabi Syuaib dan tinggal bersama Syuaib ya sejak umur 30 sampai menjelang 40 menjadi peternak yang hebat. Ya, menjadi jadi peternak yang sukses begitu ya. Dapat istri Sofuro ya, kemudian hidup bahagia di sana.
Tapi menjelang 40, Musa alaihissalam gelisah. Gelisah, ya. Ini apa yang membuat gemuruh dada saya gitu ya. Beliau gelisah. Gitu. Sama kayak Rasulullah. Rasulullah itu menjelang 40 gelisah. Dari umur 37 sampai 40 bolak-balik ke Gua Hira. Kalau teman-teman baca Sirah Nabawiyah, ya, itu sepanjang berjalan itu pohon dan batu itu memanggil-manggil, antar Rasul, antar Rasul, antar Rasul. Jadi sebenarnya semesta bicara begitu kurang lebih ya. Kalau kita mungkin Allah sedang bicara kepada kita apa tugas kita di dunia. Maka Nabi Musa juga sama begitu gelisah, kemudian dibawalah anak istrinya ke Mesir. Dia nggak tahu juga untuk apa begitu ya. Sampai tengah jalan kemudian bertemu ada melihat cahaya di Bukit Tursina. Ya, di Bukit Tur itu Tursina, kemudian dikira itu api yang karena gesekan di padang pasir menyala. Beliau ke atas, kemudian di atas bertemu Allah ternyata. Lalu mendapat tugas kenabian. Begitu ya. Dan yang seru adalah dialognya gitu ya. Kalau kita baca di surat At-Tur itu ada dialog-dialog yang luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, "Wahai Musa, ada apa di tangan kananmu?" Ini para mufassir mengatakan Allah bertanya gini bukan berarti Allah nggak tahu ada apa di tangan Musa. Terus Allah mengatakan, "Letakkanlah di tanah." Begitu ya. Letakkanlah di tanah. Ini kan sama juga Allah mengatakan, "What is your competence?" Ya, karena tongkat Musa pada zaman itu adalah simbol orang sukses gitu ya. Ini simbol kompetensi. Orang jago IT, jago manajemen, jago keuangan, ini simbol suksesnya seorang dengan kompetensinya. Gitu ya. Tapi Musa akhir hidupnya kita nggak kenal sebagai sang peternak kambing, nggak, tapi sang nabi. Kenapa? Karena apa? Tongkat Musa ini kemudian digunakan di jalan Allah. Sama kata dia, orang jago main pedang digunakan di jalan Allah, bukan cuma cari makan, ya, bukan cuma di sirkus. Kata Hamka, kalau hidup cuma tentang cari makan, lalu kawin, lalu bikin sarang, lalu kemudian ngasih makan anak, apa bedanya dengan hewan katanya, gitu ya. Babi juga cari makan katanya, monyet juga senang-senang. Hidup itu bukan tentang itu, hidup tentang finding your mission. Bagaimana kita menemukan misi hidup. Inilah untuk menjawab musibah pandemik ini. Jadi pertama tadi mengenang kembali, gitu ya, menyadari kembali kenapa kita ditugaskan kenapa kita dihadirkan ke dunia. Yang kedua menyadari kembali apa panggilan hidup kita, the mission of life, gitu ya. Jadi kemudian Musa, tongkat Musa ini yang tadinya cuma untuk gembala kambing cari duit, ketika digunakan di jalan Allah jadi sakti tongkatnya. Sepakat ya? Tongkat inilah kemudian yang bisa mengalahkan konspirasi tukang sihir. Tongkat inilah kemudian yang bisa membelah lautan. Jadi teman-teman sekalian, kalau hari ini kita punya kompetensi, ya, punya keahlian, saya paham lah anak-anak SMA 8 ini karirnya bagus-bagus begitu ya, posisinya luar biasa. Coba pertanyakan, ya, sudah digunakan belum di jalan Allah tongkat ini, ya, tongkat Anda? Ya, apa cuma cari makan saja gitu. Sudah digunakan belum di jalan Allah? Sudah saya gunakan misalnya. Saya kan hasil dari tongkat ini kemudian saya infakkan begitu ya. Itu tidak direct gitu ya. Itu sama juga tadi orang main pedang di sirkus tapi nanti ongkos fee-nya itu digunakan buat infak gitu ya. Tapi ini direct ya. Apa kira-kira yang kita mau perjuangkan dengan tongkat kita itu ya, dengan kompetensi kita di jalan Allah. Finding your mission. Maka teman-teman sekalian, menjelang usia 40 ini, 30 sampai 40 yang lebih atau lebih sedikit, itu satu-satunya ayat di Al-Quran yang bicara usia 40 adalah surat Al-Ahqaf. Surat 46 ayat 15. Ya, di surat Al-Ahqaf ini surat yang memang untuk orang galau gitu ya. Kita diminta untuk bersyukur gitu ya. Ada 3 doanya. Pertama, minta bersyukur pada orang tua ya. An ashkura Robbi auzi'ni gitu doanya. Ya Allah, kalau di Indonesia Robbi auzi'ni itu artinya bimbinglah kami. Tapi kalau teman-teman coba baca terjemahan dalam bahasa Inggris itu artinya lebih keras ya. Oh my Lord push me, oh my Lord motivate me, ya, paksa gitu. Karena ini memang harus dipaksa, harus ditekan, dipush gitu ya. Karena ini masa-masa kritis. Banyak orang galau di usia 40 menjawab bukan dengan hal yang produktif ya. Biasanya mohon maaf gitu. Kalau para ayah misalnya cari kesenangan, pengen kawin lagi misalnya, bukan berarti kawin lagi tidak boleh ya. Tapi kalau nikah lagi poligami karena galau, saran saya jangan begitu ya. Jawablah kegalauan itu dengan cara menemukan tugas Anda, tugas kita di dunia ini apa, begitu ya. Saya pernah mengalami masa-masa galau itu, ya. Saya jujurnya begitu mengalami. Dan nggak ada yang membimbing saya waktu itu. Nggak ada yang ngasih tahu bahwa usia-usia antara 30-40 itu usia menemukan misi hidup. Ya, saya curhat dengan Ustadz saya, Ustadz kok saya secara karir bagus, jabatan bagus, gaji bagus, tapi kenapa galau gitu. Terus saya dimarahin sama Ustadz saya, kan dia bilang, antum tuh nggak bersyukur gitu. Nah, belakangan saya tahu bahwa bersyukur itu bukan menerima apa yang ada, tapi bersyukur itu menggali maksud Allah semua. Maka doa di surat Al-Ahqaf itu, Robbi auzi'ni, ya Allah, bimbinglah aku. Ya Allah, paksalah aku. Ya Allah, tekanlah aku ya untuk
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk mensyukuri apa yang sudah engkau berikan kepada orang tua saya. Bayangin ya, kita disuruh mensyukuri apa yang diberikan kepada orang tua. Itu maksudnya apa? Kita untuk melacak ya, nanti di tahap muhasabah tadi kita melacak apa sih yang sudah orang tua kita berikan kepada kita, kan bukan sia-sia. Barangkali teman-teman hari ini ada yang merasa orang tua dulu salah asuh, salah didik ya, tidak peduli. Syukuri saja sudah, maafkan ya. Kalau kita ada ganjalan sama orang tua, selesaikan segera. Ini doanya clear gitu ya. Anak syukur ni'mataka allati, nikmat yang diberikan pada orang tua. Ini resource, juga termasuk resource. Barangkali ada warisan, baik warisan yang baik maupun yang buruk. Berhenti untuk menyalah-nyalahkan ya. Jadikan masa lalu sebagai hazanah kekayaan hidup kita. Yang baik kita ambil, kita lanjutkan, yang buruk kita ambil hikmahnya dan jangan kita teruskan begitu. Terus doa yang kedua ini, doanya askuran ni'mataka allati amta alayya. Pertama wali walidayah, yang kedua anamta walaya, kepada diri saya. Jadi tadi apa tongkat Musa yang sudah kamu punya? Apa resource yang sudah kamu miliki? Sudah digunakan belum di jalan Allah ya? Gitu ya. Maka di doa berikutnya kita diminta untuk wan amilan solihan tardohu, agar diberikan amal soleh yang engkau ridhoi. Jadi menarik surat Al-Aqaf ini, pertama bersyukur pada nikmat yang diberikan orang tua, kedua bersyukur pada nikmat yang diberikan pada kita, kepandaian, kompetensi, ya, resource, harta dan seterusnya. Terus kita terus meminta untuk menggunakan itu semua waan amilan solihan tardohu, amal soleh yang Allah ridhoi. Jadi saya pernah bertanya dengan seorang ustadz yang sering di publik begitu. Kalau begitu ada dong amal soleh yang Allah nggak ridho gitu kan, minta waan amilan solihan tardohu. Tapi ini berarti ada amal soleh yang Allah nggak ridho. Ya, terus dia menjawab ada amal soleh yang misalnya ria, ya ada amal soleh yang disebut-sebut, yaitu amal soleh yang Allah tidak ridho. Tapi saya menemukan di kajian-kajian tasawuf ya, itu amal soleh yang Allah ridhoi itu adalah the mission of life. Ya, jadi ini persis seperti apa yang tadi Arumi tuliskan dalam syairnya gitu ya. Jadi bukan cuma untuk motong wortel, tapi amal soleh yang memang spesifik gitu ya, yaitu berupa tugas langit. Nah ini kemudian dijelaskan juga di surat, saya lupa surat nanti penghuni neraka itu ya, penghuni neraka nanti di neraka itu berteriak, ya yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka. Ya Allah keluarkan kami dari neraka, ya berikan kami amal soleh yang berlainan yang dulu kami kerjakan. Jadi ada amal soleh yang ridhoi, amal soleh yang berlainan yang dulu kami kerjakan. Jadi sampai penghuni neraka itu meminta dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh yang berlainan yang dulu kami kerjakan. Berarti selama ini dia melakukan amal soleh dong. Iya, cuman bukan itu yang Allah maksud. Nah ini kemudian yang mendorong saya memahami bahwa yang dimaksud dengan amal soleh yang Allah ridhoi adalah the mission of life. Gitu ya. Nanti yang ketiga ini ada kaitan dengan keturunan. Ya, jadi yang pertama itu minta syukur pada orang tua, pada diri. Yang kedua minta amal soleh agar semua itu dijadikan amal soleh yang Allah ridhoi. Ibarat tongkat Musa digunakan di jalan Allah begitu. Yang ketiga waslihli fi zuriyati, minta diperbaiki untuk mendidik keturunan. Nah ini ada cerita luar biasa di balik ini. Kenapa ada kaitan antara bicara orang tua, bicara kompetensi ya, resource yang kita punya, kemudian minta amal soleh yang ridhoi, kemudian perbaikilah aku dengan cara mendidik anakku, waslihli fi zuriyati. Karena ternyata keturunan kita ini bukan sekedar keturunan. Ya, kalau seorang ustadz mengatakan anak kita tuh bukan hanya anak biologis, tapi anak ideologis. Nah, banyak hari ini orang tua ya mendidik anak-anaknya di rumah itu menganggap kalau sudah anaknya dimasukkan sekolah, selesailah kewajibannya. Padahal ada perbedaan yang panjang, yang jauh antara persekolahan dengan pendidikan. Gitu ya, dalam Islam nanti pendidikan adalah tarbiyah, ta'dib, dan taklim. Tarbiyah itu menumbuhkan fitrah, ta'dib itu memuliakan adab, taklim itu mengajarkan ilmu. Sekolah itu wilayah ilmu sebenarnya gitu ya. Boleh di-outsourcing ke sekolah untuk terkait dengan ilmu, tapi menumbuhkan giroh, menumbuhkan mahabbah, membangkitkan fitrah. Jadi fitrah itu nggak diajarkan tapi dibangkitkan. Memuliakan adab itu tanggung jawab orang tua, begitu ya. Nah ini yang seringkali kemudian lahirlah anak-anak gagal didik hari ini, ya gagal asuh hari ini. Karena kita menyangka anak-anak kalau sudah dititipkan di sekolah selesai semuanya. Padahal kita semua tahu betul bahwa well schooled, ya tersekolahkan dengan baik belum tentu terdidik dengan baik. Nah ini di masa stay at home ini saya banyak melihat kekisruhan ya di banyak rumah itu karena orang tua tidak nyaman membersamai anak-anaknya. Karena tadi fitrah kayak bundaannya tidak muncul dengan baik. Yang kedua adalah ya jelas saja terjadi kegaduhan kalau orang tua diminta ngajarin kalkulus gitu ya. Ngajarin stokiometri, ya ngajarin faktoran misalnya. Karena taklim ini bukan milik orang tua. Tugas orang tua adalah
mendidik fitrahnya, menumbuhkan giroh, kecintaan. Yang kedua menanamkan adab. Ya kalau pengajaran ini tergantung. Ya kalau nggak punya ilmunya boleh di outsource. Misalnya begini, anak-anak kita pengen jadi ahli sains, kita bukan pakar sains, maka perlu menitipkan pada pakar sains. Gitu ya, itu wilayah taklim pengajaran. Tapi membuat anak jatuh cinta pada ilmu, pada ulama, gitu ya, beradab pada alam, ya beradab pada alam, pada ilmu, pada ulama, itu tugas orang tua. Anak kita pengen jadi ahli Quran, ya kita bukan pakar Quran, itu wajib menitipkan pada ahli Quran, ya itu wilayah taklim pengajaran. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Al-Quran, ya jatuh cinta pada Rasulullah, begitu ya, kemudian beradab pada Al-Quran, itu orang tua, gitu ya. Nah, jadi kita nggak sempat bahas lebih panjang, tapi yang jelas bahwa anak-anak kita itu bukan sekedar anak, ya. Allah berfirman di surat Az-Zuriyat itu, waladina amanu watabatum duriyatahum biimanin alhaqna bihim duriyatahum. Orang-orang beriman yang diikuti oleh anak keturunan dalam keimanan, kami akan sambungkan mereka. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, next, yaitu menemukan misi hidup. Ya, ini berikutnya, silakan dilihat. Nah, ini timeline yang saya dapatkan dari Ibnu Qayyim Jauziyah, bahwa hidup kita itu punya timeline sebenarnya, gitu ya. Walaupun tiap orang mungkin berbeda sedikit ya, karena memang pengalaman hidupnya bisa berbeda. Usia 0 sampai 15 tahun ini misalnya usia anak ya, 0 sampai 15 tahun. Jadi kalau bicara anak tuh sampai 15. Karena semua ulama sepakat di atas 15 itu bukan anak-anak lagi, begitu ya. Sudah setara dengan orang tuanya, disebut mukallaf ya, mereka menjalani sinu taklif. Maka usia 15 kalau masih dinafkahi namanya bukan nafkah tapi sodakoh karena statusnya fakir miskin, begitu ya. Nah, dari 15 ini karena bukan hanya wajib sholat, wajib puasa, juga wajib haji, wajib zakat, wajib nikah, wajib jihad dan seterusnya. Nah, antara 15-40 ini masa menemukan misi hidup. Ya, ini bukan saya ngomong ya, ini bicara ulama ya. Ini masa syabab. Jadi masa pemuda itu antara 15 sampai 40. Islam tidak mengenal kata remaja. Ya, bahkan Profesor Sarwito Wirayawan, guru besar psikologi mengatakan kata remaja itu baru dikenal di awal abad 20. Ya, Islam tidak mengenal kata remaja. Jadi langsung anak kemudian syabab pemuda. Nah, jadi 15 sampai 40 ini masa menemukan first calling ya, panggilan hidup. Sama kayak para nabi ya, 40 puncaknya menemukan misi hidup. 40 sampai 50 masa menemukan next calling. Kalau Rasulullah ini Isra Mi'raj begitu ya. 50 sampai 60 masa menemukan next calling lagi berikutnya yaitu hijrah ke Madinah. Kemudian masa 60 sampai 70 ini masa meninggalkan legacy. Kata Rasulullah umur umatku sitina wa sab'ina, 60 70. Jadi asumsinya 70. Dan kenapa 40 itu menjadi kritikal dalam kehidupan? Puncaknya menemukan misi hidup. Karena andai kata Allah berikan kita usia 60, usia 40 adalah usia 2/3 kehidupan. Tinggal sepertiga lagi. Maka kata sepertiga dalam Islam itu magic sebenarnya. Di Ramadan ada sepertiga, akhir Ramadan ya. Itu di mana pahala melimpah. Di 10 hari terakhir Ramadan, sepertiga bulan Ramadan itu ada malam ke-27. Berarti sepertiga dari malam ke-10. Di malam ke-27 ada sepertiga akhir, yaitu menjelang subuh ya. Di mana terjadi Lailatul Qadar begitu ya. Jadi sepertiga dari sepertiga dari sepertiga. Makanya ini sebenarnya simbol ya bahwa sepertiga akhir hidup kita harus jadi pacuan amal menuju surga. Rasulullah SAW dari 0 sampai 40 ya itu the good life ya, kehidupannya baik sesuai dengan fitrah. Dari 40 menemukan misi hidup sampai 63 wafatnya itu pacuan amal menuju surga. Jadi dalam konsep Islam nanti tidak kenal konsep pensiun, retire gitu ya, kemudian pulang kampung, senang-senang gitu ya, ngabisin pensiun lalu masuk surga gitu. Enggak. Akhir hidup mukmin itu adalah pacuan amal menuju surganya. Ya, husnul khotimah itu ditempuh dengan cara makin banyak amal menjelang garis finish. Begitu. Nah, ini yang harus kita temukan dalam kehidupan kita. Gitu ya. Ini timeline next. Yang ketiga, nah ini muhasabah ya dan muraqabah ini sebenarnya langkah ketiga untuk melacak hidup kita. Ya, sudahkah kita menjalani hidup sesuai dengan fitrah selama ini? Ya, pandemik ini muncul barangkali karena kita tidak hayatun thayyibah dalam kehidupan. Next. Gitu ya. Nah, ini ada hayatun thayyibah. Saya dengarkan ini dari almarhum Ustadz Azami, Dr. Azami gitu ya. Beliau belum lama wafat begitu. Itu di YouTube ada ya pembahasan tentang hayatun thayyibah ya atau designing good life, hidup yang thayyib, the good life gitu ya. Nah, barangkali banyak realitanya ini banyak kita hidup hari ini tidak thayyibah hidup kita, tidak thayyib begitu ya. Next. Gitu ya. Ada 3 hal kenapa bahasan ini thayyibah ini penting ya sebagai langkah yang ketiga yang muhasabah dan muaqabah. Kenapa kita penting mencapai hidup yang bahagia? Karena pertama, di Al-Quran itu diulang-ulang sampai berkali-kali. Banyak diulang-ulang. Para ulama mengatakan kalau ada kata diulang-ulang, thayyibin, thayyibat, thayyibah, dan seterusnya, itu penting ya dalam kehidupan kita.
Yang kedua, realitas kekinian. Hari ini banyak orang hidup tidak thayyibah, baik dari sisi makanan, ya, dari sisi pekerjaan, dari sisi spiritual, gitu ya, dan seterusnya. Ya, dan kekinian begitu. Banyak orang hidup menjauh dari kata thayyibah. Yang ketiga, Al-Quran itu merinci ya kata thayyibah ini dalam banyak aspek. Ya, dalam spiritual ada kata thayyibah. Ya, akidah yang baik itu seperti pohon yang baik, yang akarnya menghujam ke tanah, yang batangnya menjulang ke langit, dan seterusnya. Jadi membicarakan akidah disebut dengan sajaratut thayyibah, begitu ya. Al-Quran juga bicara tentang rezeki yang halal, rizqun thayyibah, gitu ya. Al-Quran juga bicara tentang family life terkait dengan thayyibah. Laki-laki yang thayyib untuk perempuan yang thayyibat, gitu ya. Perempuan yang baik, laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji, dan seterusnya. Jadi Al-Quran ini merinci aspek thayyibah ini. Maka penting bagi kita, teman-teman sekalian. Nah, ini contoh ya, next. Ini dalam spiritual life ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajarit thayyibah asluha tsabit warfa'uha fis sama. Jadi ini konsep spiritual life yang dikaitkan dengan konsep thayyibah. Gitu ya. Terus kemudian next. Ini ada lagi konsep berikutnya, family life ya. Ini juga terkait dengan kata thayyibah ya, bahwa khabisa lawannya khabisah ya, laki-laki yang perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi kata thayyibah ini juga dinisbatkan pada kehidupan family life. Jadi family life kita harus good life juga. Next. Nah, kemudian health life ya, ini terkait dengan health life atau work life ya. Jadi rezeki yang halal ya, termasuk makanan ya, termasuk apa yang kita dapatkan. Bahkan halal dan thayyib itu ya, kita kebanyakan halalnya saja tapi thayyibnya tidak, gitu kan. Kalau thayyib ini justru lebih penting ya. Termasuk memperlakukan hewan. Jadi bukan hanya menyebut dengan kata basmalah begitu ya, menyebut nama Allah ketika menyembelih, tapi kehidupan hewannya thayyib enggak gitu ya. Apa hewannya juga dizalimi, ya, tidak beradab sama hewan. Ini banyak dibahas ulama terkait dengan halal dan thayyibah dengan makanan maupun dalam rezeki gitu. Oke ya. Next. Nah, dalam walaf juga begitu ya. Jadi Allah mengatakan wan amilan solihan min zakari al unsa. Jadi secara keseluruhan barang siapa yang beramal soleh dari laki dan perempuan wa huwa mu'min. Nah, ini syarat ya. Syaratnya beriman ya, 10 menit lagi. Falnuhiyannaka, maka kami akan berikan dia kehidupan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kata thayyibah ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Dan basisnya di mana? Setelah saya gali ternyata hidup thayyibah itu selaras dengan fitrah manusia. Nah, gitu. Next. Nah, maka fitrah itu, ini saya akan bahas kaitan fitrah dengan hayatun thayyibah. Ya, kenapa kembali ke fitrah itu nanti kaitan dengan hayatun thayyibah? Karena fitrah itu banyak diasumsikan sebagai benih yang baik ya, sebagai seed gitu. Kalau benih yang baik, maka dia akan tumbuh menjadi pohon yang baik ya. Persis seperti ayat tadi, ya sajaratun thayyibah. Next. Maka hayatun thayyibah ya, dengan sajaratun thayyibah itu selaras. Nah, ini 8 fitrah yang saya dapatkan dari Imam Ghazali ya, sebagian besar dari Imam Ghazali. Dalam diri kita ini ada 8 fitrah yang harus tumbuh ya sebagai benih yang baik. Jadi tadi fitrah iman ya. Sebelah kanan itu fitrah iman. Jadi secara keimanan kita semua sudah bertauhid rububiyah. Jadi maka harus dibangkitkan. Jadi ibaratnya beli HP gitu ya. Itu aplikasi sudah ada. Tinggal diaktifasi saja gitu ya. Nggak perlu install macam-macam. Karena begitu kita lahir semua sudah Allah siapkan fitrahnya. Jadi fitrah imannya harus ditumbuhkan. Kemudian fitrah bakat ya. Ini nanti terkait dengan work life dalam pekerjaan. Ya, sudahkah kita hari ini sudah menjalankan pekerjaan kita atau profesi kita atau business life kita sesuai dengan panggilan ya, dengan bakat kita. Yang ketiga adalah fitrah belajar dan benalar. Ini nanti kalau tumbuh dengan baik jadi intellectual life. Sudahkah kita terpuaskan dalam aspek intellectual life ini? Gitu ya. Yang keempat adalah fitrah terkait dengan seksualitas dan generatif atau cinta gitu. Ini terkait dengan family life. Ya, ini aspek family life juga nih aspek fitrah ya, kebutuhan fitrah yang kalau dia tumbuh dia jadi ayah ibu yang baik, jadi pendidik yang baik. Jadi kalau hari ini kita galau dengan keluarga, tidak nyaman dengan anak, ada fitrah keayahan atau fitrah kebodohan kita yang tidak tumbuh. Ini jadi penyebab ketidakbahagiaan. Yang keempat adalah fitrah individu dan sosialitas, fitrah individu, ego, dan sosialitas. Ini nanti terkait dengan komunitas gitu ya, berjamaah. Hari ini kita banyak temukan ya orang yang nggak siap berjamaah, tidak siap jadi leader, tidak siap jadi follower. Ini juga jadi tidak bahagia. Yang berikutnya, yang ke-6 adalah fitrah estetika dan bahasa, keindahan. Ini juga fitrah. Berapa banyak orang hidupnya tidak indah ya. Tidak punya apresiasi sama keindahan ya. Kalau punya apresiasi pun jadi liar dan seterusnya gitu ya.
juga bertutur ya, language gitu ya. Banyak orang tidak peka terhadap makna-makna yang baik dalam kehidupan. Yang ketujuh adalah vital jasmani terkait dengan health life ya. Ini kesehatan fisik dan seterusnya, makanan, pola makan, pola gerak, pola tidur. Yang ke-8 adalah fitrah perkembangan atau kedewasaan. Nah, ini kemampuan kita untuk merubah mindset ya, kemampuan kita untuk mengembangkan diri ya, kemampuan kita untuk menyambut peran ya, fitrah perkembangan ya, gitu ya. Nah, 8 fitrah ini, ayah bunda, teman-teman sekalian, ini adalah benih bagi good life. Satu saja tidak terpenuhi, ini mengganggu kehidupan kita. Nah, seringkali kita lebih banyak ke work life gitu ya, ke pekerjaan atau ke bisnis, karir, sementara 2/7 dari satu minggu itu kita isi dengan semua sisanya itu. Spiritual life di situ, social life di situ, makanya pengajian di situ gitu ya. Maka yang terjadi nanti terjadi unbalance ya, hidup tidak seimbang. Begitu. Next. Maka kalau kita ingin hidup yang baik ya, ini kesempatan kita di Ramadan ini ya untuk menjemput fitrah-fitrah kita. Karena tadi ini kalau digambarkan sebagai pohon, fitrah itu benih dia, maka perlu diberikan tanah yang tepat. Kemudian nanti akan jadi potensi akar batang daun yang bagus begitu ya. Nah, kalau hari ini kita merasa jadi ayah galau ya, jadi ibu galau, ya bekerja tidak sesuai dengan panggilan, di sosial kita banyak musuh gitu ya. Terus kemudian dalam kehidupan kesehatan kita pola makan kacau, pola tidur kacau, pola gerak kacau. Dalam kehidupan keindahan juga kita kurang me time ya, kurang apresiasi sama keindahan, apalagi Al-Qur'an begitu ya. Baca Quran susah nangis begitu. Ini ada yang salah dengan kehidupan kita. Begitu. Maka teman sekalian, Ramadan ini ya menjadi kesempatan kita untuk banyak coba merenung gitu ya. Saya sudah 5 tahun ini, ya next. Saya selama 5 tahun ini menggali apa yang disebut dengan fitrah based life ya. Saya tuliskan di tahun 2019. Saya mengcoaching kurang lebih, saya bukan psikolog memang, tapi saya menggali konsep-konsep kejiwaan dari konsep Islam ya. Karena ini fitrah ini adalah the Islamic concept of human nature. Saya banyak belajar dari para pakar-pakar yang memang mendalami konsep psikologi walaupun mereka praktisi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat gambar di sini, maka yang tengah itu fitrah, tadi 8 fitrah. Kalau dia berkembang, dia jadi fitrah based life, jadi kehidupan. Fitrah iman kalau tumbuh jadi spiritual life ya, gitu kan? Kepuasan hidup dalam spiritual ya. Dia didawatu antusias ya, di dalam ibadah antusias. Terus kemudian fitrah bakat berkembang jadi work life ya. Dia produktif, kinerjanya bagus karena bekerja sesuai dengan panggilannya. Banyak orang hari ini bekerja tidak sesuai dengan panggilannya. Bahkan riset tahun 2014 itu menemukan bahwa 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Gitu ya. Kalau masa salah jurusan sudah pasti tidak bahagia dalam work life-nya, begitu kan? Nah, saya mendampingi sekitar 200 keluarga, suami istri saya biasanya saya petakan nih fitrahnya, kemudian saya lihat di mana ketidakseimbangan terjadi. Seringkali misalnya di family life ya, di seksualitas family life dia merah gitu ya. Skornya dia nggak antusias dengan pasangan, main sama anak nggak bisa lama gitu ya. Nah, tapi di sosialnya bagus gitu. Nah, ini kalau terjadi anomali seperti ini biasa ada kehidupan yang tidak bahagia gitu ya. Anomali itu selalu tanda-tanda orang hidup tidak bahagia. Ada yang jomplang antara dimensi-dimensi hidupnya. Nah, mungkin jangan-jangan sosialnya pelarian ya. Nanti suatu ketika rumah tangganya berantakan jadi bubar semua. Maka penting teman-teman sekalian di bulan Ramadan ini untuk kembali ke fitrah, kembali untuk merancang hayatun thayyibah, the good life sesuai dengan fitrah. Next. Gitu ya. Nah, ini fitrah, kalau fitrah tumbuh nanti otomatis menjadi adab dalam kehidupan. Ya, maka fitrah itu tadi para ulama mengatakan fitrah itu kondisi, konstitusi, karakter yang Allah persiapkan untuk menerima din, menerima agama. Jadi karena fitrah ini kompatibel. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan fitrah yang di dalam diri kita disebut dengan fitrah al-gharizah, sementara kitabullah disebut fitrah al-munazalah karena dia kompatibel, begitu ya. Ini saya temukan di tulisan penjelasannya di tulisan Profesor Dr. Fahmi Zarkasi ya, cucu pendiri Gontor. Beliau menjelaskan ini karena kompatibel ya. Apa yang bisa menjelaskan Rasulullah selama 40 tahun ya tidak ada Islam belum turun sebagai sebuah agama, tapi Rasulullah terjaga fitrahnya, kemudian 40 mendapatkan the mission of life. Kenapa? Fitrahnya terjaga. Teman-teman sekalian, nah pertanyaannya kemudian ini kan, next. Kalau gitu kita apa dulu nih, the good life dulu, apa the mission of life dulu? Ya, kalau merunut kehidupan Rasulullah, next. Nah ini kehidupan Rasulullah, next, terus. Kita akan temukan sampai 40, maka Rasulullah itu mendapatkan the good life dalam 8 dimensi hidup. Nah, nanti kita silakan dibaca nanti. Ya, dari spiritual life Rasulullah selalu mendapatkan, walaupun Islam belum turun ya, tapi Rasulullah ditinggal di lingkungan yang hanif. Secara family life Rasulullah jadi ayah yang baik, ya, jadi suami yang baik, begitu ya, karena selalu mendapat sosok ayah ibu yang lengkap.
secara bakat Rasulullah tumbuh dengan baik ya, menjadi pedagang yang sukses ya, karena usia selalu magang ya, usia 12 tahun sudah mulai magang berdagang bersama pamannya ke Syams. Kemudian usia 16-17 sudah punya own business, kemudian bisa melamar partner bisnisnya Khadijah ya dengan mahar ada mengatakan 100 unta merah, itu sekitar 50 miliar. Jadi beliau adalah pedagang yang berbakat, yang sukses begitu. Secara social life Rasulullah baik gitu ya, al-amin. Orang yang diberi kesempatan untuk meletakkan batu Ka'bah gitu ya, ngambil keputusan untuk meletakkan batu Ka'bah. Berarti secara sosial Rasulullah oke begitu ya. Secara tutur, ya, secara estetika dan bahasa Rasulullah luar biasa. Secara fisik juga begitu. Ya, secara sosial juga begitu. Jadi selama 40 tahun kehidupan beliau mengalami good life, baru Allah berikan the mission of life. Maka teman sekalian, yang kalau hari ini kita mulai galau ya, belum menemukan the mission of life, barangkali ya kita belum merancang hidup kita sesuai dengan the good life. Sudah habis waktunya? Oke, sudah selesai waktunya. Ini terakhir nanti kita penting ya. Nanti musuh dari fitrah itu adalah next coba. Sedikit lagi. Musuh dari fitrah adalah next terus. Nah ini ya. Jadi yang sebelah kanan ini wala tuti min akfalna. Janganlah kamu ikuti wala tuti man akfalna. Janganlah kamu ikuti orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat kami. Ya, wakana amruhu furuto, karena menjadi berantakan hidupnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang yang fitrah itu musuhnya dua. Pertama adalah akfalna, goflah, lalai. Yang kedua wataba'a hawahu, yang mengikuti hawa nafsu, obsesi. Nah ini musuh dari kembali ke fitrah. Berapa banyak orang mendapat musibah ya bukan kembali ke fitrah tapi malah lalai atau lebay, gitu ya. Lalai tadi goflah ya, tidak mengingat fitrahnya, atau lebay ya, obsesif. Ya, apa yang bisa menjelaskan misalnya suami istri sejak muda berbisnis ya sampai kemudian sukses semua tercapai lalu bercerai. Apa yang bisa menjelaskan? Ini kenapa? Karena mereka good life-nya tidak sesuai dengan fitrah. Good life-nya itu obsesif pengen capaian-capaian dunia. Islam tidak melarang teman-teman sekalian untuk kaya, berkuasa gitu ya, populer gitu, nggak dilarang dalam Islam. Tapi jangan jadi tujuan. Ketika ini menjadi tujuan, ya maka akan bubar semuanya. Wakana amruhu furuto, menjadi berantakanlah hidupnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan nanti di slide berikutnya ini ada tahapan-tahapan untuk melakukan pemetaan ya sampai kemudian merancang kehidupan next terus. Ya ini cara memetakannya, nanti saya berikan toolsnya next. Nah ini cara memetakannya, kemudian nanti kita merancang. Nah terakhir kita berharap bahwa ini semua menjadi taufikullah ya, agar Allah pertemukan antara keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Demikian. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Alhamdulillah luar biasa nih ya. Banyak sekali ilmu yang saya pribadi dapat ya dari paparan Ustaz. Sebentar saya share screen dari tempat saya. Ya, rekan-rekan pendengar semua, jadi insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, kita akan ini ya masuk ke sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui Zoom, WhatsApp group maupun chat di YouTube ya. Ini kebetulan ada yang hendak bertanya di Zoom, Ustaz. Saya minta izin mendahulukan pertanyaan yang dengan voice. Saya persilakan. Mbak Wiki Dwiningrum. Iya. Silakan, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wiki. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Saya Wiki di Malang. Ini saya bekerja Ustadz di suatu lembaga pendidikan ya. Saya dulunya juga salah satu korban dari salah jurusan. Dulu saya juga jurusan matematika seperti Ustadz, tapi akhir-akhir ini saya mulai tertarik dengan parenting. Terutama ini saya sudah belajar parenting mulai dari basisnya otak, kemudian basisnya dari kayak langsung ke penerapannya di keluarga, kemudian juga ya, terakhir ini saya memang ingin mendalami fitrah punyanya Ustadz Heri Santosa, cuman masih belum punya kesempatan untuk ngikutin pelatihannya. Nah kemudian Ustadz, nah ini kan saya lembaga pendidikan saya tuh SMP. Saya tuh merasa kayak
kegiatan saya sehari-hari itu belum bisa untuk menerapkan ilmu-ilmu parenting saya tuh terhadap anak-anak, karena seperti kita tahu anak-anak pendidikannya sekarang tuh banyak kayak dijejeli gitu sama kurikulum, jadi kita cuma berjalan sesuai kurikulum, kita nggak bisa kayak gimana caranya supaya anak-anak ini seperti mengembangkan fitrahnya, kemudian memperbaiki akibat perilakunya akibat luka pengasuhannya dan sebagainya. Karena memang hanya mengikuti jadwalnya sekarang ini gitu. Jadi seolah-olah kerja di sini tuh kayak cuma robot yang tugasnya ini nggak punya motivasi, gairah. Ini terus mau ngapain gitu kan. Nah, saya kebimbangan saya saat ini untuk meninggalkan peran saya di sini, salah satunya tuh saya takut kalau misalnya saya meninggalkan tempat ini tuh takutnya cuma mengikuti hawa nafsu saya gitu loh, Ustadz. Jadi gimana cara membedakan ini tuh benar-benar panggilan jiwa saya atau memang cuma hawa nafsu saya saja gitu loh, Ustadz. Oke. Gitu. Terima kasih Bunda. Angkatan berapa, Bunda? Saya angkatan berapa? Saya ini Dari umum ya? Iya, dari umum. Oke. Ya baik, terima kasih. Jadi kalau panggilan hidup itu ya itu bisa dicek ya. Pertama dia tuh tidak kenal pensiun ya. Jadi sampai akhir hayat gitu ya. Bahkan kalau Allah lahirkan kembali pasti lakukan itu lagi. Gitu ya. Kalau kita sekarang merasa jenuh gitu ya atau merasa ini, coba dicek itu memang panggilan hidup apa karena memang nggak punya solusi. Karena nanti kalau di misi hidup itu harus ada solusi. Kalau nggak ada solusi nanti jadi bolak-balik ibaratnya Musa gitu ya, nggak bawa tongkat di depan laut merah gitu ya, tongkatnya ketinggalan di rumah gitu ya, kan nggak bisa dibelah lautnya. Nah sekarang Bunda coba cek ya, apa karena masalah di kompetensi ya, apakah tahu karena masalah di panggilan ya. Kalau memang itu bukan panggilan ya segera hijrah gitu ya, karena kita biasanya cepat letih, cepat capek. Kalau Bunda merasa ada kompetensi cukup gitu. Atau yang kedua, ini memang panggilan ya. Saya pengen betul menyelamatkan generasi muda, khususnya anak-anak SMP misalnya. Tapi saya nggak punya kompetensi. Berarti ini kan babnya bab kompetensi kan. Nah, berarti Bunda harus mendalami ya, kompetensinya gitu ya, atau menemukan solusinya. Gitu ya. Sama kayak saya juga misalnya, saya kan backgroundnya bukan pendidikan ya, tapi misi hidup saya tuh dalam jiwa saya tuh menggebu-gebu ingin mengembalikan keluarga dan masyarakat kembali ke fitrahnya begitu. Maka saya coba membuat solusi. Saya belajar gitu ya. Saya itu bertahun-tahun saya dari nol lagi terus terang. Karena ingin menemukan solusi sampai saya ketemu konsep fitrah based education itu ya sebagai solusi. Karena yang namanya misi hidup itu ya panggilan itu harus punya solution gitu. Apa yang solusi kita tawarkan, yang kita berikan. Biasanya berangkat dari bakat kita gitu ya. Itu nggak terkait dengan jurusan ya, nggak terkait dengan apa gitu. Pokoknya kalau kita punya misi hidup misalnya tadi menolong para pemuda khususnya SMP ya untuk untuk menemukan jati dirinya misalnya begitu. Solusinya apa gitu ya? Solusinya mau Bunda bikin program tambahan, program weekend misalnya atau apa begitu ya. Kalau di Fitrabis itu solusinya program akil balik kalau untuk SMP, SMA itu ada program akil balik namanya. Itu bagian dari Fitrabis Education. Karena anak-anak menjelang akil balik ini itu perlu solusi yang lebih tajam. Karena kegagalan mendidik sebenarnya ada di usia 10. Saya sepakat dengan ada seorang pakar di Surabaya, pendiri Al-Hikmah gitu di Surabaya, sekolah besar. Itu kita sepakat bahwa problem di pendidikan itu di usia 10. Kalau 10 itu banyak nggak tumbuh, nanti di atas 10 liar. Makanya di Islam itu usia 10 kalau tidak sholat dipukul, kamar dipisah. Berarti ada dua hal tuh yang harus jadi indikator di usia 10 tahun. Yang pertama adalah self-regulation, ya, kalau nggak sholat dipukul. Tapi jangan sampai dipukul ya, karena ada masa 7 sampai 10. Yang kedua adalah kamar dipisah, ini self-confidence. Ini dua indikator penting ya dalam pertumbuhan manusia, agar nanti usia 11 ke atas dia udah siap untuk diterjunkan ke realita yang nyata begitu ya. Karena usia SMP ini bukan usia tadi, bukan usia dijejelin ya, dia usia untuk jadi menjelang dewasa. Bahkan riset membuktikan anak-anak mulai usia 11 ke atas itu menguasai kurang lebih 10 kompetensi orang dewasa ya. Dia bisa cari nafkah sebenarnya, dia bisa dikasih tanggung jawab sebenarnya, dan seterusnya. Maka usia 11 sampai 15 masa kritis. Nah, nanti kalau misalnya Bunda coba cek aja di mana. Ini masalah panggilan hidup atau bukan, atau masalah ini panggilan hidup tapi nggak punya kompetensi gitu. Karena sama juga, kita punya kompetensi tapi bukan panggilan hidup, itu jenuh juga gitu ya. Karena yang menentukan panggilan hidup ini nanti keimanan ya, ruh itu.
Ya, maka nanti misi hidup itu berangkat dari keimanan. Keimanan itu untuk menyeru kebenaran sampai akhir hayat. Sama kayak tadi cerita Rasulullah ya. Bayangkan mau menukar surga, mau menukar perjumpaan yang indah itu untuk kembali ke dunia karena apa? Accomplish his mission. Untuk menyelesaikan tugasnya di dunia. Nah, kalau saya sejak umur 38 ya udah ketemu tuh misi hidup saya. Ya, untuk membalikan sejahtera pendidikan, saya bikin FBA sampai sekarang. Saya bilang sama istri saya, kalau saya dilahirkan kembali, saya lakukan itu lagi, gitu ya. Nah, itu misi hidup, gitu ya. Itu panggilan hidup. Tapi panggilan hidup ini bukan bicara profesi ya, ini bicara tentang bagaimana menolong umat, bagaimana menyelesaikan masalah umat. Nah, coba Bunda cek lagi tuh, ada di sisi mana, dimensi yang mana. Atau mungkin ini panggilan hidup memang dalam pemuda punya kompetensi dan solusi, tapi kemudian yang ketiga tidak punya ruang untuk belajar, untuk inovasi bisa juga. Bunda banyak belajar, banyak kompetensi stuck gitu ya karena kurang inovasi bisa juga. Atau yang keempat ya, Bunda punya masalah di family life gitu ya, di kehidupan keluarga yang tidak balance gitu sehingga nanti misi tidak tercapai. Begitu kurang lebih. Ya, nanti ini bahasannya lumayan panjang begitu ya. Kita akan cek aja. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin memberi kesempatan pertanyaan yang lain ya. Terima kasih di atas. Nanti di chatting aja saya gitu ya. Ya baik. Silakan. Baik Ustaz. Ini alhamdulillah Ustaz. Kalau tadi dari ini ya, dari Zoom, kalau boleh saya coba lanjutkan pertanyaan. Ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip Ustaz. Saya coba bacakan. Dari Mbak Yeni Nur Cahya, pertanyaannya, mau tanya bagaimana jika saya ingin mencari misi hidup saya di usia menjelang 50 tahun? Apakah sudah terlambat dan bagaimana memulainya? Itu Ustaz. Tapi banyak yang mirip-mirip Ustaz. Kalau boleh saya bacakan yang lain juga. Kalau saya sadar sudah berusia 40 tahun, apakah sudah terlambat memperbaiki ke-8 fitrah yang tadi? Jadi kira-kira serupa gitu Ustaz ya. Terus mungkin masih terkait Ustaz. Kalau sudah salah jurusan, taunya sudah mau 40, apa yang harus dilakukan? Jadi ini terkait mungkin menyadari usianya sudah hampir atau melebihi 40 tahun, tetapi belum menemukan atau jangan-jangan keliru atau berbeda dengan misi hidup aslinya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah bertanya. Jadi misi hidup ini sebenarnya kalau timelinenya itu puncaknya memang 40 gelisah gitu. Kalau lewat 40 biasanya gelisah seolah-olah reda, padahal sebenarnya nggak reda ya. Ini seperti api dalam sekam gitu ya. Ini sebenarnya gelisahnya cuman kita biasanya gini, manusia menjawab gelisah itu menjelang 40 itu ya itu biasa dengan cari kesenangan, traveling gitu ya. Sesuatu yang menyenangkan lah begitu untuk melupakan seolah-olah nggak ada masalah dalam dirinya. Kan manusia begitu ya biasanya. Atau melakukan maksiat, auzubillah begitu. Nah kemudian seolah-olah reda gitu ya. Padahal kalau kita traveling, kemanapun traveling itu pasti pulang bawa koper dengan baju kotor begitu kan ya. Kita tidak memanfaatkan Ramadan. Sebenarnya Ramadan ini sebenarnya cara paling bagus ya dalam setahun sekali untuk finding the mission. Merenung gitu ya. Bahkan di malam ke-27 itu saya sering menggambarkan malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, sepakat ya. Dan itu adalah tugas kenabian. Jadi tugas kenabian itu diberikan di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu sampai sekarang masih berjalan begitu ya. Dan di malam itu malaikat turun. Tanazzalul malaikatahu wa ruhu fiha bi isni rabbihim min kulli amr. Ya, ada beberapa guru sufi yang mengatakan di malam ke-27 itu bukan hanya nabi yang mendapatkan misi hidup, juga orang-orang yang mendekat kepada Allah dan puncaknya di malam itu akan mendapatkan misi hidup juga. Maka dapatlah mereka apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Gitu ya. Tapi jangan bayangkan secara fisik ya, pagi hari tiba-tiba udara tenang gitu ya, pohon-pohon tidak bergerak. Itu bukan pandangan fisik, itu pandangan batin begitu ya. Orang-orang yang sudah menemukan panggilan hidupnya itu mengalami ketenangan yang luar biasa. Ya, ketenangan jiwa yang luar biasa, ibaratnya orang sehari-hari bekerja baru dapat job desk gitu ya. Ini job desk kamu nih, wah senang banget begitu ya. Nah itu orang menemukan misi hidup itu di Ramadan. Ya maka dari sebenarnya persiapannya dari mulai Rajab gitu ya, Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan sudah standby. Lalu kemudian melakukan 8 dimensi fitrah itu dengan baik. Tadi ingat ya, good life baru mission of life. Jadi kita berharap kalau kita merancang good life dengan baik, tadi teman-teman yang sekarang sudah lewat
gitu ya, good life aja, nggak ada kata terlambat kok. Maka nanti ada istilah 1 Syawal itu kembali ke fitrah gitu, walaupun ada yang mengatakan Idul Fitr itu kembali makan. Ya, makan itu betul, artinya kembali makan, dan makan itu adalah ciri manusia, dan itu adalah basic fitrah yang paling mendasar tuh makan. Dan makan itu bukan sekedar makan kalau dalam Islam kan, makan yang halal dan thayyib. Maka asosiasinya adalah apa? Semua hidup itu bukan hanya hot life yang harus halal dan thayyib, semuanya harus halal dan thayyib. Itu artinya back to fitr, kembali ke fitrah begitu. Dan itu prosesnya ada di Ramadan ini, ya, ada di Ramadan ini prosesnya. Maka penting teman-teman sekalian untuk coba melacak fitrah-fitrah kita selama Ramadan. Dan fitrah itu kalau kita baca dalilnya, tadi dibacakan di depan ya. La tabdila li khalqillah. Fitratullah tetaplah pada fitrah Allah. Fataran nasa alaiha, yang telah Allah ciptakan manusia atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tiada perubahan atas fitrah Allah. Jadi fitrah itu nggak berubah sebenarnya. Dia hanya tertutup, tidak tumbuh, tersimpangkan, terlewat, dan seterusnya. Kalau fitrah-fitrahnya tumbuh, maka dia berkembang jadi the good life. Dan kalau good life ini memuncak, maka dia akan tumbuh menjadi the mission of life. Jadi ibaratnya pohon, kalau benihnya baik, maka dia tumbuh jadi pohon yang baik. Kalau dirawat dengan baik, maka akarnya menghunjam, batangnya ke langit, daunnya rimbun menaungi, dan ujungnya apa? Ujungnya adalah the mission of life, buah. Jadi kalau tanaman itu mission of life-nya buah kan? Buah itulah sebagai takdir peran peradabannya pohon, begitu ya. Maka takdir peradaban kita adalah the mission of life. Nah, jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Sepanjang Allah berikan kita nafas, kita hidup gitu ya, maka Allah selalu berikan intervensi. Musibah pandemik ini saya menduga, bukan saya menduga ya, banyak orang juga, banyak pakar juga menduga ini cara Allah agar kita kembali ke good life. Karena harus dipaksa nih, manusia rupanya mesti dipaksa gitu ya. Karena kita menganggap semua jadi rutinitas gitu ya. Dulu orang umroh susah, sekarang umroh mudah. Akhirnya umroh tuh jadi kayak orang traveling gitu ya. Nggak ada makna gitu ya. Foto-foto, selfie, pulang. Besok umroh lagi. Udah kayak rutinitas yang tanpa makna. Maka Allah kasih kita hentakan ya. Hentakan berupa musibah pandemik ini. Ya, hentakan inilah maksud Allah untuk menemukan di balik ini semua. Kan nggak ada yang kebetulan kan. Bisa jadi orang mungkin mengatakan ini konspirasi gitu ya, perang biologi, silahkan mengatakan apapun. Tapi ketika ini terjadi, ada izin Allah di balik ini semua. Dan kita harus menemukan maknanya. Ini kesempatan sebenarnya buat kita. Kesempatan untuk merenung. Termasuk tadi teman yang salah jurusan begitu ya. Coba digali lagi gitu ya. Sebenarnya apa passionnya apa gitu ya. Hal aktivitas apa di tracking. Coba tuliskan dalam 5 tahun terakhir semua aktivitas. Terus diberi tanda, mana aktivitas yang kita lakukan dengan bahagia, nggak dibayar nggak apa-apa gitu ya, nyenengin orang, mana aktivitas yang kita melakukannya tidak antusias, terpaksa, dan sebagainya. Dilihat saja, nanti akan ketemukan berapa aktivitas yang, oh ternyata ini nih. Gitu. Sama kayak saya begitu, saya juga dulu tracking gitu ya, saya pernah kerja di BUMN, pernah bikin perusahaan, pernah kerja jadi konsultan, macam-macam begitu ya. Lalu kemudian saya galau gitu ya, saya tracking gitu ya, kira-kira mana aktivitas saya, ternyata apa? Saya tuh paling seneng kalau Sabtu Minggu. Kenapa Sabtu Minggu? Kalau nggak ngajar jadi dosen, kalau nggak nongkrong di sekolah alam. Gitu ya. Saya kalau ngomong pendidikan bisa berjam-jam dibandingin ngomong IT. Begitu ya. Walaupun saya IT juga passion saya, tapi nyata bidang pilihan hidup saya itu pendidikan. Saya kalau ngomong pendidikan bisa berhari-hari saya. Begitu ya. Nah, akhirnya saya baru menyadari, oh ini panggilan terselubung nih. Bahwa sebenarnya jiwa saya itu ada di pendidikan. Nah kemudian setelah itu baru saya menemukan solusi apa yang saya mau berikan untuk umat. Ya, akhirnya ketemulah Fitrah Based Education, Fitrah Based Life. Dan ini saya nggak akan berhenti ya. Sepanjang Allah berikan saya nafas, saya akan terus berjuang. Dan saya nggak merasa saya dapat sudah pada puncaknya, tidak gitu ya. Saya terus merasa makin rendah gitu ya, makin banyak harus belajar gitu ya, makin banyak harus berbagi begitu. Jadi sekali lagi relax, optimis, jangan menyerah begitu ya, karena hidup ini sepanjang kita hidup Allah itu huwal hayyul qayyum, tegak berdiri, sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah intervensi terus, memberikan kita kesadaran. Tinggal masalahnya kita menyambut atau tidak ya panggilan itu. Ya, kita lalai atau jadi halangannya tadi dua kan, kalau nggak lalai, lebay. Kalau nggak goflah, tatabiah hawa. Ini dua musuh untuk kembali kepada fitrah. Ya, lalai itu banyak bermain-main begitu ya, tidak serius. Kalau lebay itu banyak obsesi. Ya, pengen kaya, pengen ini, jadi obses. Itu sebenarnya bahaya gitu ya. Sekali lagi tadi, Islam tidak melarang orang untuk kaya, berkuasa, tenar, tapi jangan jadi tujuan. Itu disebut dengan hubur dunia. Itu sebenarnya dilarang oleh Islam. Maka banyak orang mengatakan jangan cari uang tapi cari makna. Kalau kamu cari makna, nanti uang datang, makna datang. Tapi kalau kamu cari uang hilang, makna hilang. Ya, almarhum Profesor Rektor di IPB,
Andi Hakim Nasution pernah mengatakan, kalau kamu cari kebenaran, nanti kebenaran dan ketenaran akan datang. Tapi kalau kamu cari ketenaran, maka dua-duanya akan hilang. Udah banyak nasihat yang mengatakan kita tentang pentingnya makna itu ya. Dan makna ini adalah kepada Allah kan, meaning menuju Allah begitu. Bukan sekedar meaning manfaat di dunia, tapi meaning yang harus dibawa ke konteks Tuhan. Kalau di barat itu pusatnya manusia, maka nanti bicara meaning of life itu tentang manusia. Bagaimana peran manusia, bagaimana bahagia jadi manusia. Kalau Islam enggak. Semua harus dibawa ke Allah sebagai pusat kebahagiaan kita begitu. Gitu, teman-teman, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, jazakumullah Ustaz. Ustaz, sekedar menyampaikan Ustaz, banyak sekali pertanyaan yang masuk Ustaz. Jadi mungkin kepada pemirsa semua, mohon maaf kalau tidak bisa dijawab keseluruhannya. Saya akan coba filter yang mirip-mirip. Kita insya Allah masih punya kurang lebih 15 menit untuk sesi tanya jawab. Saya lanjut Ustaz. Insya Allah ini juga pertanyaan yang mungkin mewakili banyak dari kita yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz, saya Karin, izin bertanya. Apakah jika kita seorang perempuan dan merasa bahwa misi hidup kita adalah menjadi seorang ibu yang mengantarkan anak-anak kita menemukan peran peradaban mereka, apakah itu bisa dikatakan atau termasuk ke dalam misi hidup kita? Ya, terima kasih. Jadi misi itu, misi hidup kalau berbasis kita ada 8 aspek gitu ya. Dan 8 ini dia sustain gitu ya sampai akhir. Nah gitu. Jadi kalau terkait dengan keturunan itu bagian dari misi gitu ya. Karena kalau iman itu peran yang harus diambil dari keimanan adalah change maker, apa yang mau kita rubah. Gitu ya. Maka misi hidup itu kalau terkait keimanan adalah apa yang mau kita ubah, apa yang mau kita seru dari kebenaran, apa yang mau kita selamatkan dari umat ya yang Allah ridho gitu ya. Dalam satu bidang, pertanian, pendidikan, ekonomi, politik, terserah. Yang kedua terkait dengan fitrah belajar atau intellectual life. Apa solusinya? Mohon maaf ya. Terkait dengan bakat ya. Apa solusinya gitu ya untuk di bidang itu. Yang ketiga adalah apa inovasinya gitu ya agar terus sustain solusinya. Yang keempat adalah peran regeneration maker ya, bagaimana anak keturunan itu bisa melanjutkan perjuangan. Jadi kalau Bunda punya misi mengantarkan anak kepada peran peradabannya, coba dikaitkan dengan misi besarnya, gitu ya. Biasanya misi ini terkait dengan misi suami biasanya. Saya ambil contoh Pak Habibie ya, Pak Habibie almarhum itu misi hidupnya dari muda sederhana. Kalau kita baca pidato-pidatonya, bukunya, dia mengatakan begini, kami dan keluarga kami sejak dulu, sekarang sampai masa depan itu bagian dari masyarakat. Ya, kami ingin memakmurkan masyarakat. Kalau masyarakat ini makmur, maka keluarga kami juga makmur. Jadi misi Habibie itu memakmurkan masyarakat. Solusinya apa? Kapal terbang, gitu ya. Jadi ada mission of life terkait dengan bidang yang mau ditolong, ada solusi. Kasusnya kapal terbang. Jadi misi Habibie itu memakmurkan bangsa Indonesia dengan solusi membuat industri industri strategis. Salah satunya adalah kapal terbang. Maka kita perhatikan Habibie dari sejak muda sampai akhir hayat tidak lepas dari membuat pesawat terbang. Sepakat ya? Mau jadi ketika di Jerman, ketika jadi dosen, ketika jadi ketua IPTN begitu ya, ketika jadi Menristek, ketika jadi presiden, ketika tidak menjabat tetap kapal terbang. Itu misi hidup. Yang kedua adalah Pak Habibie juga menyiapkan anak-anaknya gitu ya untuk melanjutkan perjuangannya. Anaknya dua anaknya itu disiapkan untuk itu. Dalam sebuah talk show Pak Habibie mengatakan begini, hanya ada 2 orang di muka bumi ini katanya yang saya nggak tahu ya, ini saya dengar di talk show-nya ada 2 orang yang register arsitek pesawat terbang. Kalau yang S3 pesawat terbang banyak, S3 arsitek pesawat terbang banyak, tapi yang diakui dunia katanya 2. Satu B.J. Habibie, satu lagi Ilham Habibie. Lalu dengan rendah hati Habibie mengatakan itu kerjaan Bu Ainun, gitu ya, itu kerjaan Bu Ainun. Jadi Bu Ainun ini dokter kan ya, dia dokter, tapi dia melebur misi hidupnya untuk nempel ke misi suami, yaitu memakmurkan Indonesia dengan kapal terbang. Nah, yang peran keempat tadi regeneration maker itu dijalani oleh Bu Ainun dengan sungguh-sungguh. Makanya Bu Ainun walaupun dia tidak praktek dokter tapi menggunakan semua kompetensinya untuk mendukung misi perjuangan Pak Habibie untuk mendidik anak-anaknya sehingga bisa melanjutkan perjuangan ayahnya. Karena tadi ya, anak-anak itu bukan sekedar anak biologis tapi anak ideologis yang melanjutkan perjuangan. Waladzina amanu wa ta'bathum dzurriyyatahum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi anak-anak itu adalah yang mengikuti kita dalam keimanan. Iman tadi apa? Change maker ya, dalam misi besar itu. Gitu ya. Maka kita lihat para nabi itu anaknya nabi, gitu ya. Ulama itu anaknya ulama, karena melanjutkan perjuangan. Bisa walaupun ulamanya berbeda bidang ya. Bapaknya ulama hadis, mungkin anaknya ulama fikih, ulama dan seterusnya, tapi mereka dalam misi hidup yang sama. Gitu ya. Maka kita bisa saksikan ya betapa cinta Habibie sama Bu Ainun tak bertepi gitu ya.
Jadi cinta laki-laki pada perempuan yang mendukung misi suaminya dan mendidik anak-anaknya untuk melanjutkan perjuangan suaminya, maka cintanya pada istrinya itu tak bertepi. Dan kita lihat sepanjang sejarah laki-laki yang punya misi besar, yang didukung oleh istrinya dengan sungguh-sungguh, gitu ya, mereka cintanya tak bertepi, cinta ilahi katanya, begitu ya. Makanya kita lihat ya, betapa Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah kan tidak menikah lagi sepanjang Khadijah masih ada. Dan ketika menikah lagi pun setelah Khadijah wafat, sering menyebut-nyebut Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah radhiyallahu anha lah perempuan pertama yang mendukung misi perjuangan Nabi. Maka begitu besar cinta Nabi kepada Khadijah. Begitulah cinta Ibrahim alaihissalam kepada Bunda Hajar. Ya, Bunda Hajar lah perempuan yang bersedia untuk dibawa ke padang pasir. Ya, lagi hidup enak di Babylon, dibawa ke padang pasir. Itu semata-mata karena taat pada misi perjuangan suami. Dan bukan hanya diletakkan di padang pasir, juga yang kedua ditinggalkan. Ini perintah yang tidak masuk akal. Ya, makanya cinta Ibrahim kepada Hajar tak bertepi cintanya. Dan Bunda Hajar berhasil mendidik Ismail alaihissalam untuk melanjutkan misi ayahnya. Maka dalam rumah tangga nanti ada namanya the family mission. Family mission ini idealnya itu misi ayah, bunda support idealnya. Setengah idealnya adalah sinergi antara ayah dan ibu, gitu ya. Kalau tadi dalam kasus Bunda Ainun itu melebur, ya, dia tidak punya misi, melebur dengan suami. Misinya difokuskan untuk meneruskan perjuangan suaminya dengan cara mendidik anak-anaknya, anak-anak dari suaminya, gitu ya. Nah, yang paling tidak ideal sebenarnya istri punya misi, suami tidak, lalu suami ikut misi istri gitu. Ini yang paling tidak ideal karena apa? Yang namanya imam itu yang harus on mission di depan. Ya, berapa keluarga demikian saya temukan ya, istrinya punya misi yang strong, suaminya enggak. Maka saya bilang sama istrinya, kalau suami Anda tidak punya misi, maka persilakan suami Anda untuk memimpin misi Anda, gitu ya. Anda tetap di belakang suami Anda, berikan dia kemampuan untuk memimpin misi perjuangan Anda, begitu. Kurang lebih gitu ya, mudah-mudahan bisa membantu. Jazakumullah khair. Ustaz, karena banyak, saya akan membacakan beberapa pertanyaan, Ustaz. Mudah-mudahan masih berhubungan ya. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum, saya Arshita. Saya mau bertanya kepada Ustadz, parameter bahwa kita sudah menjalani kehidupan sesuai fitrah. Parameter sudah menjalani sesuai fitrah. Ya. Kemudian yang masih berhubungan dari Saudari Lina Dewanto, syukran atas motivasi dan tausiahnya. Untuk pertanyaannya adalah, jika kita sudah merasa menemukan mission of life, apa langkah terbaik supaya tidak kendur, tidak futur, dan fokus bisa masuk terus ke situ? Dan sedikit mungkin Ustaz, ada hubungan juga. Allah SWT menciptakan kita dengan sengaja, semuanya sesuai dengan kudrah dan iradahnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah bahkan mungkin ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah mereka yang kafir, mungkar, dan sesat telah menyalahi fitrah? Jadi Ustaz, saya ulangi, parameter kita sudah menjalani kehidupan sesuai fitrah, kemudian bagaimana supaya tidak futur atau kendur ketika menemukan mission of life, dan apa sebetulnya yang terjadi kepada rekan-rekan yang pada orang-orang yang mungkin bukan Islam gitu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Oke, terima kasih. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana kita tahu kalau kita sudah menjalani hayatun thayyibah, gitu ya. Saya mencoba membuat 8 klasifikasi fitrah. Jadi fitrah iman, ya kan tadi kita bahas fitrah itu benih ya, dia benih kalau tumbuh menjadi pohon gitu ya, menjadi life, menjadi kehidupan. Tapi belum jadi buah, gitu, jadi kehidupan dulu. Nah, fitrah iman, ya benih iman ini kalau tumbuh jadi spiritual life ya, atau fight life, kehidupan keimanan gitu ya. Kalau fitrah bakat tumbuh jadi work life atau business life. Kalau fitrah seksualitas atau generatif tumbuh jadi family life. Kalau fitrah belajar dan bernalar, ini kalau tumbuh jadi intellectual life. Kalau fitrah individualitas dan sosialitas, kalau tumbuh jadi social life, kehidupan dalam sosial. Kalau fitrah estetika dan bahasa, kalau tumbuh jadi estetika life, ya kehidupan dalam keindahan dan seterusnya. Kalau fitrah jasmani, kalau tumbuh dengan baik jadi heart life, kehidupan dalam kesehatan. Kalau fitrah perkembangan atau kedewasaan, kalau tumbuh dengan jadi growth life, ya orang yang hidup dalam kedewasaan begitu. Nah, caranya kita mengukur adalah saya membuat scoring ya, 1 sampai 10. Skor paling normal adalah antusias dan konsisten. Itu skornya 4 dan 5. Jadi kalau misalnya spiritual life ya, kalau hari ini kita spiritual life-nya
antusias ya, ibadah antusias baca Quran antusias, itu skornya 4. Ya gitu. Kalau 5 itu antusias konsisten. Ada orang yang kalau di pengajian antusias, di rumah enggak. Ada orang yang kalau pas gajian antusias, kalau lagi nggak punya duit enggak. Berarti itu enggak konsisten tuh. Gitu ya, itu skornya 4. Tapi kalau di antusias konsisten tuh 5. Kalau sudah bergerak keluar, misalnya Fitra Iman itu bergerak keluar jadi dakwah. Kalau sudah mulai terlibat dakwah, itu skornya 6. Gitu ya, sudah mulai ikut kajian komunitas Islam, kajian Islam, ikut jadi di komunitas Islam gitu ya, itu skornya 6. Sudah memberikan karya lah gitu, ikut membimbing misalnya. Itu kalau 7 tuh mulai makin melebar ya, jadi pemimpin komunitas pengajian ibu-ibu misalnya, itu skornya 7. Kalau 8 ini on mission ya. Jadi iman kita sudah on mission. Ada yang mau kita perjuangkan dengan spesifik. Bukan sekedar ngaji untuk ngaji, dakwah untuk dakwah, tapi dakwah for something ya. Tolong anak yatim, menyelamatkan alam, melestarikan hutan, tapi jadi dakwah dalam bidang spesifik. Itu mulai masuk on mission itu 8. Jadi sih buat skor begini. Jadi teman-teman bisa ukur nih di spiritual kita skornya berapa gitu. Kalau 4 atau 5 itu ya lumayan bahagia lah, tapi tidak terlalu bahagia gitu ya. Kalau mulai bahagia tuh mulai masuk 6, 7 tuh mulai cukup bahagia. Ya mulai good life gitu ya. Terus yang kedua misalnya work life ya. Work life atau business life atau professional life. Itu coba kita lihat. Kalau kita hari ini melakukan pekerjaan dengan antusias, itu skornya 4. Kalau konsisten itu 5. Ukurannya bukan gaji, bukan salary, bukan jabatan yang bagus, tapi seberapa kepuasan batin ketika menjalankannya. Seberapa relevan dengan sifat-sifat unik kita ketika menjalankan sebuah peran dalam pekerjaan. Kalau misalnya hari ini kita jabatan bagus, gaji besar ya, tapi tiap hari stres, mah kambuh ya, lihat bos pengen nonjok, itu skornya 3 ke bawah tuh. Itu udah illness tuh. Ya kita udah suffering itu, hidupnya nggak bahagia udah. Tapi kalau 4 lumayan gitu ya, udah cukup good life. 5 lebih bagus lagi karena sudah konsisten. Konsisten itu maksudnya apa? Dalam 1 minggu itu semua yang kita lakukan itu relevan dengan sifat kita terkait dengan profesi ya atau work life. Bukan cuma sekedar cari duit gitu ya, bukan sekedar nunggu gaji, bukan sekedar nunggu jabatan, tapi itu panggilan begitu ya. Kita melakukan dengan hati begitu. Itu 4 atau 5. Kalau sudah punya karya itu 6. Misalnya Mas Bondan ini sudah punya karya gitu ya, karya solutif buat masyarakat dengan profesinya, itu 6. Kalau karyanya baru sebatas di kantor aja gitu ya, itu mungkin bisa masih 5 kali ya. Kalau sudah mulai dipakai keluar gitu ya, kita dalam waktu sampingan, weekend kita bikin solusi buat umat dengan kemampuan kompetensi kita. Jadi tongkat musa kita sudah mulai dipakai buat ngajak orang begitu ya. Nah itu tongkat musa kita sudah masuk ke wilayah 6. Nah, 7 gitu ya. 7 udah mulai banyak solusi buat umat, banyak manfaat. Ini udah mulai bahagia. Karena bahagia itu manfaat salah satunya. Tapi lebih bahagia lagi ketika sudah masuk ke 8. Nah, 8 ini sudah masuk ke on mission. Tongkat Musa kita sudah kita gunakan untuk membelah Laut Merah. Kita gunakan untuk menyeru kebenaran, ya, mengalahkan tukang sihir dalam sebuah bidang begitu ya. Nah, ini kalau jadi semua nanti menyatu ke keimanan ya. Semua dibawa itu disebut tauhid. Maka 8 aspek fitrah tadi ya, spiritual life, work life, family life, itu harus di scoring dulu, dilihat. Family life misalnya, kalau hari ini teman-teman dengan anak nyaman gitu ya, dengan istri nyaman, dengan orang tua nyaman, itu skornya 5 gitu ya. Nyaman, antusias tapi nggak konsisten. Saya sama anak-anak senang tapi nggak cukup waktu, itu 4 skornya. Sama istri juga sayang tapi nggak cukup waktu, itu 4 skornya. Tapi kalau kualitas dan kuantitas itu 5. Gitu ya. Tapi kalau salah satu ada ganjelan, sama anak oke, nyaman, sama istri oke, nyaman, sama orang tua benci banget, sama mertua gedek gitu ya. Itu skornya 3 ke bawah. Karena akan mengganggu perjalanan. Pasti ada haroj gitu ya, ada ganjelan yang membuat kita tidak good life. Gitu ya. Kalau keluarga kita sudah mulai melebar gitu ya, sudah mulai berbagi kepada sekitar, mengajak keluarga ikut parenting, itu 6. Ya, kalau 7 sudah mulai satu keluarga itu banyak manfaatnya buat sekitar, itu 7. Kalau 8 tadi sudah masuk ke regeneration maker. Bagaimana anak dan istri itu atau pasangan kita sama-sama bahu-membahu memperjuangkan sebuah peran yang untuk menyeru kebenaran. Misalnya nolong anak yatim, membuat rumah tahfiz misalnya, apa gitu ya. Itu untuk umat, melestarikan alam ya, membuat desa madani dengan permaculture atau apa misalnya. Ada satu yang diperjuangkan untuk umat, itu on mission. Gitu ya. Jadi bisa dilihat seperti itu. Kalau nanti kita petakan, misalnya ada yang belang bentong gimana gitu ya, ada yang satu sisi semangat, satu sisi enggak, itu berarti enggak balance tuh. Tolong dicek tuh, ada masalah apa tuh. Dengan family life dia skornya 3 misalnya, atau 4,
Tapi di social life dia 8, 9, atau 7 gitu ya. Nah ini bisa terjadi anomali. Nah bagi teman-teman yang sudah punya misi hidup gimana? Nah good life scoring ini tetap penting. Kenapa? Karena baik belum punya misi hidup maupun sudah punya misi hidup ini harus di-maintain, ya, harus dirawat. Gitu ya. Karena biasa jadi orang-orang sudah punya misi hidup itu ujiannya berbeda. Ujiannya apa? Sombong. Ya. Sombong, dia merasa sudah dapat hidayah, sudah banyak pahala, sudah banyak kontribusi, biasanya nanti ibadahnya mulai angin-anginan. Bisa jadi begitu tuh, mulai merasa, saya kan udah banyak kontribusi gitu ya. Gitu biasanya. Terus lupa inovasi misalnya, karena merasa sudah. Maka 8 dimensi good life ini, itu bisa digunakan untuk memaintain kalau bagi yang sudah punya misi hidup. Begitu. Gitu ya. Yang terakhir tadi apa? Jadi rencana Allah, maksudnya bagi yang mereka misalnya ya kita sebut kafir, mungkar dan sesat telah menyalahi fitrah gitu, Ustaz. Yeah. Apakah Allah memiliki skenario tersendiri untuk mereka gitu, Ustaz? Oke. Ya, jadi begini, sebenarnya kan setiap manusia itu sudah Allah berikan fitrah yang baik gitu ya. Dan kemudian begitu dilahirkan ke dunia, manusia itu punya apa yang disebut dengan khiyaroh ya, kemampuan untuk memilih. Gitu kan? Kalau alam semesta nggak bisa memilih, tau'an wa karhan, sukarela maupun terpaksa. Tapi manusia diberi kemampuan memilih. Kemampuan memilih inilah sebagai yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ya. Ini spesifik khas untuk manusia itu diberi kemampuan memilih. Tapi Allah juga memberikan wahyu gitu ya, memberikan kemampuan untuk berpikir, akal begitu ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang kafir itu sebenarnya orang-orang yang fitrahnya tertutup. Nah, maka orang kafir disebut fitrahnya tertutup, cover, tercover fitrahnya. Nah kalau dia masuk Islam kan kita nyebutnya welcome back to Islam. Karena kembali ke fitrahnya dia. Begitu ya. Jadi Allah tidak pernah menghendaki hambanya buruk. Ya, hamba itu sendiri yang memilih untuk hidup dengan keburukan begitu. Karena pada dasarnya semua hidup ini baik ya, sampai manusia merubahnya. Dalil yang kita sering dengar, Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya. Itu sebenarnya bukan dari keadaan terpuruk jadi keadaan bangkit, bukan. Itu ayat itu dalam keadaan normal dan baik, kemudian manusia melakukan mengacak-acak begitu sehingga menjadi terpuruk begitu. Karena Allah memberikan semua baik. Kalau Ustaz Adi Hidayat itu misalnya masalah rezeki ya, nggak ada orang miskin sebenarnya. Yang ada agna wa akna gitu kan, cukup dan kaya. Kalau miskin itu perbuatan tanganmu sendiri atau ada sistem yang kita membuat kita jadi miskin dan kita wajib untuk hijrah kalau sistemnya memang membuat demikian. Karena pada dasarnya manusia itu agna wa akna, cukup dan baik gitu ya, dan lebih begitu. Jadi gitu kurang lebih. Ya, jadi memang kita bersyukur bahwa kita menjadi muslim gitu ya. Mudah-mudahan bukan sekedar muslim rutinitas ya, tapi muslim yang punya kesadaran penuh bahwa menjadi muslim itu karunia, hidayah. Kita tinggal melangkah aja ke good life, kemudian melangkah lagi ke mission of life. Agar nanti kita bertemu Allah tadi ya dengan dengan tugas langit yang sudah kita tunaikan selama di dunia, sehingga Allah menjadi ridho. Insyaallah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Karena waktu juga, rekan-rekan semua, mohon maaf kalau pertanyaannya belum bisa disampaikan sekarang ya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan nanti menanyakan kepada Ustadz. Alhamdulillah berbagai macam komentar masuk Ustadz, banyak yang mendapatkan pencerahan. Ada juga yang ternyata mengejar sesi-sesi Ustadz, bahkan minta diingatkan jangan sampai lewat sesi yang sekarang. Iya, rasanya agak panjang nih soalnya. Ya Ustadz, mudah-mudahan bisa next time kita juga punya sesi lanjutan mudah-mudahan Ustadz ya. Ya. Baik rekan-rekan semua, alhamdulillah tadi kita sudah melewati sesi utama ya dari acara kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar, bisa mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustadz, juga dari jawaban-jawaban yang Ustadz sampaikan. Di ujung acara ini, kalau boleh saya sekali lagi meminta kesediaan Ustadz untuk memimpin doa Ustadz. Panjang apa pendek nih? Terserah Ustadz. Oke, baik. Teman-teman sekalian, mari kita tundukkan hati kita ya di bulan yang suci penuh rahmat dan berkah ini. Semoga Allah membimbing hati kita. Ini kesempatan momen yang terbaik ya, karena di bulan Ramadan itu biasanya hati jadi merujuk kepada kebaikan gitu ya. Hati condong kepada hayatan thayyibah. Hati condong untuk menyambut panggilan. Mari kita berdoa bersama.
Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amika wa mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdiyal hajat. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan semesta alam, penguasa hari pembalasan. Engkau kirim kami ke dunia ini, Engkau berikan kami tugas untuk menjadi khalifahmu di muka bumi. Itulah tugas langitmu bagi kami, ya Allah. Itu semua agar Engkau uji siapa yang paling baik amalnya di antara kami, ya Allah. Untuk tugas itu, ya Allah, tak Engkau biarkan kami begitu saja, ya Allah. Sungguh Engkau telah bekalkan kami cahaya fitrah dalam diri kami, juga alam semesta ini, ya Allah. Dan Engkau turunkan cahaya kitabullah untuk memandu fitrah itu, agar tumbuh indah, berkembang, sempurna, dan berbahagia. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau zat yang hidup, tegak, dan berdiri. Engkau tidak mengantuk dan tidak pula tidur, ya Allah. Engkau senantiasa intervensi untuk kebaikan kami selama di dunia, ya Allah. Agar kami bisa menjalankan tugas langitmu dan hidup sesuai dengan perintahmu, ya Allah. Kehidupan yang baik selaras dengan fitrah kami, ya Allah. Ketika kedua cahaya itu, fitrah dan kitabullah, tidak kami gunakan dengan baik, ya Allah. Karena kelalaian kami, ya Allah. Karena kelebayan dan kebabalan kami, ya Allah. Maka Kau kerahkan tentaramu yang lain untuk menyadarkan dan mengembalikan kami kepada fitrahmu, ya Allah. Kepada fitrahmu, ya Allah. Kami ridho, ya Allah. Allahumma inni hadha mardo jundu min junudik. Ya Allah, inilah penyakit, inilah wabah yang merupakan tentara dari tentaramu, ya Allah. Tusibu bihi man tasya wa tusarrifu an man tasya. Ya Allah, Engkau timpakan orang-orang dengan musibah ini dan Engkau selamatkan orang-orang yang Kau kehendaki, ya Allah. Lalu Engkau wafatkan sebagian dari kami karena telah tiba waktunya, ya Allah, dan agar kami menjadi pelajaran bagi yang masih hidup. Wa tusrifu an man tasya. Lalu Engkau biarkan sebagian kami tetap hidup agar mengambil banyak pelajaran, ya Allah. Agar kembali menghadapkan wajahnya kepada agamamu dengan lurus. Agar kami tetap kepada cahaya fitrahmu yang telah Engkau ciptakan manusia atas fitrah itu. Itulah agama yang tegak dan kokoh. Dinul Hanifah wa dinul Qayyimah. Namun kebanyakan manusia lalai dan tidak memiliki ilmu tentangnya. Karenanya, ya Allah, jadikanlah musibah ini sebagai jalan kami untuk kembali kepada fitrahmu, ya Allah. Jalan untuk menemukan tugas langitmu yang merupakan peta jalan menuju Engkau, ya Allah. Ketika musibah ini terjadi, ya Allah, seorang mukmin dengan tegar dan sadar mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami darimu berasal, ya Allah, dan kepada kamu dan kepadamu kami kembali, ya Allah. Apa maknanya? Setiap musibah seorang mukmin harus menyadari asal mula kejadiannya, asal mula fitrahnya, sekaligus menyadari kemana arah menuju pulang kembali. Dan fitrahnya kepada peran khalifahnya sebagai jalan menuju kepadanya. Tiada yang kebetulan, ya Allah. Engkau pertemukan kemuliaan Ramadan dengan pandemik ini, ya Allah. Ya, bukan kebetulan, pasti ada maksudmu di balik ini semua, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menggunakan hati, lahum qulub yafqahuna biha, untuk memahami tanda-tanda maksudmu itu, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menggunakan mata untuk melihat tanda-tanda maksudmu itu, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menggunakan telinga untuk mendengar tanda-tanda maksudmu itu, ya Allah. Jangan biarkan kami, ya Allah, menjadi binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, selama ini barangkali kami hidup bagai binatang ternak. Hidup hanya mencari dan mengejar kesenangan, mengejar makan dunia, walaupun mengatasnamakan ibadah. Kami menikah, cari makan, bikin sarang, punya anak, memberi makan anak, bersenang-senang, mengumpulkan, dan seterusnya. Bukankah itu rutinitas ternak hewaniah yang menipu, ya Allah? Walau kami menjalani ritual membaca kitab-Mu, ya Allah, walau kami mengatakan beribadah hanya kepadamu, ya Allah, namun obsesi dunia tanpa sadar meliputi kami lebih dari segala apapun. Kami hidup tanpa makna, tanpa merasa perlu misi hidup atau peta jalan menuju Engkau, ya Allah. Sungguh kami lalai dari menemukan peta jalan menuju-Mu, ya Allah. Kami lalai untuk menjalani kehidupan yang bahagia, yang baik, hayatun thayyibah selaras fitrah-Mu. Padahal kami dihadirkan dunia semata-mata agar menunaikan tugas langit-Mu itu, ya Allah. Tiada yang lain. Padahal kami dihadirkan dunia untuk menjalani hayatun thayyibah selaras fitrah-Mu dalam diri kami. Tugas langit-Mu itulah peta jalan kami menuju Engkau, ya Allah. Hayatun thayyibah itulah sarana kami untuk mempermudah menemukan peta jalan menuju-Mu, ya Allah. Ya Rabb, ya Aziz, ya Rahman, tentaramu yang tak nampak itu telah menunjukkan bahwa ia hanya tunduk dan menjalankan tugas langit-Mu sesuai fitrah-Mu. Ia menghantam tubuh-tubuh yang amal dan jiwanya menjauh dari fitrah-Mu.
Ia menyadarkan kami bahwa hidup bukan untuk permainan atau senda gurau semata. Hidup adalah tentang menemukan dan menuntaskan tugas langitmu selama di dunia. Itulah peta jalan menujumu. Hidup adalah tentang menjalani kehidupan yang baik, haitun thayyibah selaras fitrah dipandu kitabullah. Itu semua engkau bekalkan sejak di alam ruh. Itu semua telah terinstall dalam diri kami semua. Itulah fitrahmu yang ada dalam diri kami, ya Allah. Semoga Ramadan ini menjadi bulan pembakar kelalaian dan kelebayan kami, ya Allah. Mungkin engkau wafatkan kami dengan tentaramu itu. Tapi wafatkanlah kami ketika kami telah menemukan peta jalan menujumu. Wafatkanlah kami ketika telah menjalani kehidupan yang baik selaras fitrahmu, ya Allah. Mungkin engkau selamatkan kami dari tentaramu itu, maka berikan sisa usia kami untuk kembali kepada fitrahmu dalam diri kami. Jadikan sisa usia kami untuk memacu potensi amal menuju surgamu. Sehingga kami menemukan makna hidup dan peta jalan menujumu. Sehingga menjadi melimpahlah sedekah, kontribusi kami bagi bumimu dan umatmu. Sehingga menjadi tenanglah jiwa kami. Sehingga menjadi ridholah engkau kepada kami, ya Rabb. Sehingga dimasukkanlah kami ke dalam golongan hambamu, sehingga dimasukkanlah kami ke dalam surgamu. Allahumma fasrifhu anna, wa an buyutina, wa an ahlina, wa azwajina, wa zurriyatina, wa azwajina, wa biladina, wa biladil muslimin, wa fazna mimma nakhafu wa nahdar, fa anta khairul hafidha, fa anta khairul hafidha, wa anta arhamar rahimin. Allahumma amin. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.